bocah ini punya skill tersembunyi super langka yang disebut pembalikan dunia cermin. Dengan itu, dia bisa mengubah skillnya yang tidak berguna menjadi sesuatu yang luar biasa. Contohnya, dia mengubah skill kendali sulur yang punya peluang rendah untuk melumpuhkan target, menjadi duri-duri kacau yang menyerang musuh, dengan peluang tinggi untuk menyebabkan kebingungan. Tapi sebelum dia mundur, Amsi kita sudah menjadi pejuang legendaris setelah bertarung tanpa henti yang membuatnya terluka. Dan kelelahan, sang pahlawan menghadapi luka terbesarnya, pengkhianatan dari sahabatnya, Luo Wei, di sebuah dunia yang berubah karena munculnya Dang Zhen dan kekuatan misterius. Yang didapat dari tempat-tempat ini dikenal sebagai kelas untuk menaklukkan Dang Zhen. Orang-orang membentuk partai. Liu Wei memutuskan untuk mengeliminasi temannya yang sudah melampaui peringkat S. Karena dia percaya kekuatan seperti itu seharusnya milik keluarga kerajaan. Demi stabilitas kekaisaran, dengan ini diingat, Liu Wei menggunakan bahan peledak untuk membunuhnya, tapi mengejutkan kita. Ketika Yunci mati, skill tersembunyinya dunia cermin aktif, memindahkan jiwanya ke alam cermin di dalam sebuah danau. Puluhan tahun kemudian, sekelompok pembuli menggantung seorang bocah terbalik, memukulinya dan memaksa wajahnya ke dalam air danau. Teriakan korban meminta pertolongan mencapai jiwa bocah kita. Yang mendengarnya dari kedalaman, seorang bocah berkacamata mencoba untuk campur tangan. Tapi pemimpin pembuli mengejeknya dan juga korban, mengalihkan kesalahan kepada si kutu buku dan mempermalukannya juga. Tiba-tiba sebuah Dang Zhen muncul, membuat semua orang melarikan diri ketakutan. Bocah kutu buku itu, bagaimanapun, bergegas untuk membebaskan korban yang masih terikat tali. Monster Dang Zhen mulai muncul, mengancam untuk menyerang di saat kritis itu. Korban yang sebelumnya tenggelam terbangun dan melepaskan kekuatannya. Dampak Glacial melawan musuh, sejenis kemampuan yang membantu menyembuhkan target. Tapi sistem memberitahunya bahwa dia tidak bisa menyembuhkan seseorang yang sudah punya HP penuh. Sementara itu, bocah berkacamata merasa frustrasi karena temannya mencoba menyembuhkan monster literal. Protagonis kita memeriksa statusnya dan menemukan bahwa dia telah mengambil alih. Tubuh Yunci yang lemah mewarisi kemampuan yang lemah. Dia ingat menjadi pejuang terkuat dan mati setelah mengaktifkan dunia cermin. Yang membawa jiwanya ke alam misterius ini, jeritan korban yang tenggelam, telah memicu kebangkitannya dalam bentuk baru ini. Didorong oleh keinginan untuk balas dendam, pahlawan kita bertekad memanfaatkan kesempatan kedua ini. Anak nerd itu beralih ke Yunci untuk minta bantuan, tetapi pahlawan kita kecewa menemukan dia tidak memiliki keterampilan berharga. Yun sebelumnya, Ci diabaikan oleh semua orang sebagai hanya seorang penyanyi, meskipun Yun ini, Ci memutuskan untuk menggantungkan harapannya pada keterampilan dunia cermin. Penasaran bagaimana cara kerjanya, dia mencoba mengaktifkannya, tetapi sistem memberitahunya bahwa dia tidak memenuhi syarat. Dia mencoba keterampilan itu pada Goblin, tetapi levelnya terlalu rendah, lalu dia mencobanya pada senjata Goblin. Tetapi menerima hasil yang sama, tiba-tiba, seorang Overlord cacat level 10 muncul dan sekumpulan monster mengikuti di belakang. Anak berkacamata itu takut yang terburuk, yakin mereka sudah terkutuk. Sementara anak kita masih berjuang untuk menguasai keterampilan dunia cermin. Akhirnya Yunci mencoba mengaktifkannya pada salah satu kemampuan yang tampaknya tidak berguna. Untuk keheranannya, dia berhasil membalikan tanaman yang terjerat menjadi duri yang kacau, menyebabkan kebingungan di antara monster yang mulai saling menyerang. Di tengah kekacauan, Overlord cacat itu dihabisi oleh monster lain. Akhirnya protagonis kita menyadari bahwa bahkan keterampilan yang paling tidak berguna pun bisa menjadi kuat ketika dibalik. Terinspirasi oleh penemuan ini, Yunci menantikan untuk mengubah kemampuan lainnya. Selain itu, Yunci kagum dengan kekuatan sejati dari dunia cermin. Keterampilan tersembunyi peringkat S, bukan hanya membalikan keterampilan. Itu sebenarnya meningkatkan kemampuan secara keseluruhan. Anak kita mengamati bahwa dalam bentuk aslinya, keterampilannya akan memiliki tingkat keberhasilan yang rendah dan hanya bertahan 1 detik. Sekarang dia bersemangat untuk melihat apa yang terjadi ketika dia membalikan kemampuan lainnya. Dia mencobanya dengan serangan yang diperkuat, mengubahnya menjadi pedang tipu, yang sekarang memiliki peningkatan 10% dalam kekuatan serangan dan durasi dengan dunia cermin. Pahlawan kita menemukan bahwa dia bisa memperkuat kekuatan serangan dari skill apapun. Sementara monster terus jatuh ke dalam kebingungan dan saling mengalahkan. Dia mendapatkan banjir poin pengalaman. Dan dengan cepat naik level, setiap kali naik level, MP-nya terisi penuh, memberinya lebih banyak kesempatan untuk bereksperimen, memanfaatkan kekacauan. Dia menguji blade tipu pada monster yang masih bingung. Protagonis kita berulang kali menggunakan dunia cermin pada skillnya sampai MP-nya turun menjadi 12. Akhirnya, blade tipunya mencapai peningkatan 120% dalam kekuatan serangan dan bertahan selama 44 detik. Ketika monster raksasa menyerang Yunci, dia menghadapi monster itu secara langsung dan menyerangnya dengan kemampuan yang ditingkatkan. Sementara itu, anak nerd itu ternganga melihat pahlawan kita, seorang penyanyi biasa, bertarung melawan begitu banyak monster dengan mudah. Dengan blade tipu, Yunci memberikan serangan yang 2,3 kali lebih kuat dari sebelumnya. Tiba-tiba, penguasa Dang Zhen muncul dari tanah, menjulang di level 21. Namun protagonis kita tetap berdiri teguh, menyerang penguasa Dang Zhen dengan duri-duri kacau. Sayangnya, penguasa itu terbukti kebal terhadap skill itu dan membalas dengan cakar raksasanya. Dalam momen keberanian, anak nerd itu melangkah maju untuk melindunginya.
Melihat ini, Yunci teringat pada seorang teman lama dari kehidupan masa lalunya, yang selalu bertindak dengan cara yang sama. Namun, perisai itu tidak bertahan lama dan si nerd terlempar jauh. Segera, anak kita bergegas untuk menyembuhkannya, dan mendesak si nerd untuk menggunakan ramuan kesehatan, merumuskan strategi cepat. Pahlawan kita menginstruksikan Zhao Ji untuk menunggu dengan hanya 8 detik tersisa di Blade Tipu. Yunci menebas lebih banyak monster, mendapatkan level tambahan dan memulihkan HP dan MP-nya. Dia mengaktifkan kembali Blade Tipu, melanjutkan rampage-nya, dan naik level sampai akhirnya dia merasa siap untuk menghadapi penguasa dungeon. Setelah mencapai level 12, Blade Tipu sekarang memiliki peningkatan yang mencengangkan. 510% dalam kekuatan serangan. Meluncur dari berbagai sudut, Yunci melancarkan serangan tanpa henti dan akhirnya mengalahkan penguasa dungeon. Zhao Ji hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, terkejut menyaksikan seorang penyanyi tingkat 5 menjatuhkan seorang raja dungeon dengan kekalahan sang raja. Dungeon telah dibersihkan saat Yunci mengumpulkan loot yang terjatuh. Zhao Ji masih dalam ketidakpercayaan bertanya bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat dengan cepat. Sebagai balasan, pahlawan kita bertanya apakah dia ada hubungan dengan Ben Ben. Ben Zhao Ji terkejut bahwa Yunci tahu julukan kakek buyutnya. Yunci terkejut mengetahui bahwa Zhao Ji sebenarnya adalah cucu Ben Ben. Sejauh yang dia ingat, Luo Wei telah mengeliminasi semua yang terhubung dengannya. Pahlawan kita mencoba untuk menekan lebih banyak informasi tetapi Zhao Ji yang semakin frustrasi menolak untuk menjawab pertanyaan lebih lanjut karena Yunci juga tidak terbuka. Zhao Ji kemudian bertanya mengapa protagonis kita menyembunyikan kekuatannya selama ini. Tetapi dengan cepat mengalihkan percakapan menyarankan mereka kembali ke sekolah dan menyebutkan kunjungan mendatang ke aula peringatan. Merasakan kecurigaan, anak kita memutuskan yang terbaik adalah menjaga identitasnya. Tersembunyi untuk sekarang, sebutan aula peringatan menarik perhatiannya. Sepertinya ini adalah kesempatan sempurna untuk mengetahui apa yang terjadi. Setelah kematiannya di kehidupan sebelumnya saat naik bus rel, Yunci mengamati bahwa transportasi sekarang berjalan dengan produk yang berasal dari dungeon. Dia kagum melihat begitu banyak barang dari dungeon digunakan dalam kehidupan sehari-hari, hal-hal yang dulunya dia percayai tidak mungkin ada. Di luar realm berbahaya itu, penasaran. Dia memanggil cincin tulang cemara dari inventarisnya dan mengingat bagaimana di masa lalu barang-barang sisa dungeon akan lenyap bersama dengan dungeon itu sendiri. Jelas semuanya telah berubah di aula peringatan. Yunci berhadapan langsung dengan patung Luo Wei yang kini dirayakan sebagai pahlawan yang mengakhiri bencana dungeon bertahun-tahun yang lalu. Catatan sejarah mencatat bahwa banyak dungeon muncul sekaligus termasuk dungeon peringkat S yang tangguh, yang menyebabkan penderitaan harian bagi warga sipil. Luo Wei memimpin sebuah tentara menaklukkan dungeon ini sementara teman dekatnya Luo Wei dicap sebagai pengkhianat. Protagonis kita mendidih karena ketidakadilan. Mengingat bahwa angkatan bersenjatanya adalah yang bertanggung jawab untuk membersihkan dungeon peringkat S. Namun dia tetap dicemooh oleh sejarah sementara guru sekolah menceritakan kesulitan Luo Wei dalam pertempuran menambahkan bahwa dengan bantuan pahlawan terkenal Lin Chan, Luo Wei mampu menekan pemberontakan namun Yunci tidak memiliki ingatan tentang siapapun bernama Lin Chan. Saat ini terjadi, pemimpin para pembuli. Ding Shu tampak terkejut melihat Zhao Ji dan anak kita masih hidup. Temannya dengan cepat berspekulasi bahwa seorang ahli pasti ada di dekatnya. Untuk membersihkan dungeon, para siswa berkumpul di sekitar Ding Shu, bersemangat untuk belajar tentang dungeon baru Ding Shu. Namun menyalahkan Zhao Ji karena membawa mereka ke dalam masalah ketika Zhao Ji protes. Ding Shu menempatkannya pada tempatnya dengan menarik perhatian pada patung Ben Ben, yang dijuluki Ben Ben diinjak oleh pahlawan Lin Chan. Nenek moyangnya sendiri tiba-tiba Ding Shu berteriak marah kepada Zhao Ji, menuduhnya menghina nenek moyangnya sementara siswa lain mulai bergosip tentang pengkhianat. Zhao Ji, guru sekolah turun tangan menginstruksikan Zhao Ji untuk meminta maaf dan mengingatkannya bahwa keluarga pahlawan pernah mengampuni keluarganya sendiri. Dia menegaskan bahwa tidak ada yang bersedia membantu keturunan seorang pengkhianat tepat saat Ding Shu akan memperburuk keadaan. Protagonis kita turun tangan dan menendang Ding Shu ke bawah melindungi Zhao Ji sebelum dia bisa terluka. Semua siswa mulai berbisik di antara mereka sendiri terkejut bahwa seorang penyanyi level 5 biasa baru saja menjatuhkan Ding Shu dan menghina keluarga pahlawan. Marah, Ding Shu memanggil Yunci sebagai kantong tinju dan mengumpulkan kelompoknya untuk menyerangnya. Namun, anak kita dengan mudah mengalahkan setiap dari mereka dengan pukulan yang tepat termasuk Ding Shu sendiri. Keturunan pahlawan itu terdiam setelah dijatuhkan begitu mudah. Sementara siswa lain mulai bergosip lagi sekarang yakin bahwa Ding Shu pasti lemah. Dengan marah, Ding Shu mengaktifkan kemampuannya Rage dan memanggil palu api yang ditempa. Namun protagonis kita melihat celah dan menjatuhkannya ke lantai. Dengan satu pukulan yang tepat waktu, para siswa terdiam terkejut saat penjaga aula peringatan tiba, mengingatkan semua orang bahwa bertarung sangat dilarang. Guru yang jelas tidak senang memarahi anak kita karena ketidakmaluan, dan memanggil senjata dalam upaya untuk mengembalikan ketertiban dengan tenang. Yunci menghancurkan senjata itu menggunakan cincin bon cemewanya dan menantang guru untuk menangani semuanya dengan adil. Menyarankan bahwa dia berpihak pada keluarga Ding Shu dengan menunjukkan kekuatan cincinnya. Pahlawan kita memaksa guru untuk setuju menyelidiki insiden itu dengan benar secara internal. Yunci mencatat bahwa cincin itu hanya setetes dari level 21 Lord namun cukup kuat untuk melawan level 30. Dua guru sebagai konsekuensinya guru mengeluarkan Yunci
Dan Chaoji dari aula peringatan di dalam guru memanggil penyembuh untuk merawat Dingshu. Setelah keluar, protagonis kita merenungkan bahwa setelah kejatuhannya, tidak ada orang-orangnya yang selamat dan Ben-Ben akhirnya dihilangkan oleh Lin Chan. Penasaran, dia meminta Chaoji untuk menceritakan kisah dari yang disebut pahlawan. Lin Chan Chaoji menjelaskan bahwa Lin Chan menemukan pengkhianat, rencana Yunci dan memimpin sebuah angkatan dekat Dengzhen peringkat S. Membantu meredakan pemberontakan pahlawan. Kita ingat bahwa memang ada penyergapan di Dengzhen yang dimaksudkan untuk memusnahkan orang-orangnya Zhaoji. Melanjutkan mengatakan Lin Chan dipromosikan oleh raja dan menjadi sosok yang dirayakan berjuang selama bertahun-tahun untuk melindungi dunia dari bencana seperti bencana besar Winterland. Namun protagonis kita dengan jelas ingat bahwa dia bukan Lin Chan yang menyelesaikan krisis Winterland. Tetap saja dia penasaran tentang senjata Lin Chan. Zhaoji memberitahunya tentang pedang awan mengalir, bilah, yang konon digunakan oleh Lin Chan untuk mengeksekusi penjahat Yunci. Pengungkapan itu semakin membuat anak kita marah. Tidak hanya pencapaiannya dicuri tetapi bahkan pedangnya telah menjadi bagian dari legenda orang lain. Sekarang dengan tekad yang menyala dalam dirinya, Yunci memutuskan untuk menjatuhkan Lin Chan dengan tangannya sendiri di luar halaman keluarga Ding. Para penjaga yang berpatroli di taman, tetapi ketika mereka melihat Yunci dan Zhaoji, mereka hanya mengabaikan dan melanjutkan pekerjaan mereka. Chao Jun dengan gugup menyarankan mereka untuk kembali terganggu oleh jumlah penjaga yang bertugas. Namun pahlawan kita mengingat bahwa Lin Chan menghabiskan sebagian besar sumber daya dan waktunya di dalam dungeon tingkat tinggi. Di era saat ini orang tidak bisa masuk atau keluar dari dungeon sesuka hati. Diperlukan PES khusus untuk masuk. Protagonis kita berasumsi keluarga Ding pasti memiliki PES semacam itu. Dia penasaran dengan keamanan ketat. Dan Chao Di menjelaskan bahwa keluarga Ding memiliki dungeon pribadi mereka sendiri di tanah. Saat ini orang-orang kuat bisa membeli dan menjual dungeon tingkat rendah. Sesuatu yang hanya bisa dikelola oleh orang-orang berprivilege. Zhao Ji menambahkan bahwa Dingshu naik level dengan cepat dengan membunuh monster di dungeon keluarga, sementara siswa biasa hanya bisa mendapatkan pengalaman dari dungeon sekolah. Implikasinya jelas. Semakin kaya dan kuat seseorang, semakin tinggi level mereka. Sebagian besar lulusan biasa meninggalkan sekolah di level 15 hingga 20. Dan banyak yang kehilangan akses ke dungeon sama sekali setelah mereka lulus. Hanya mereka yang bekerja di pekerjaan terkait dungeon yang bisa mencapai level rendah 30. Pada usia parubaya, penjaga keluarga Ding berada di sekitar level 30. Dan mereka yang melampaui itu sering pindah ke posisi militer atau guild. Mengetahui bahwa dia akan membutuhkan PES untuk masuk ke dungeon manapun, anak kita mempertimbangkan pilihannya. Zhaoji sekali lagi mendesak hati-hati dan menyarankan untuk pergi, tetapi protagonis kita tidak bisa berhenti memikirkan untuk menghadapi Lin Chan dan Lu Wei. Dia mengamati bahwa para penjaga tidak mungkin menutupi setiap bagian dari mansion, dan sebagian besar tampak puas, memutuskan ini adalah kesempatan baginya. Pahlawan kita melompati dinding, mencatat betapa mudahnya untuk melewati keamanan yang begitu longgar. Zhaoji ragu-ragu tetapi anak kita menariknya ke samping, menanyakan apakah dia benar-benar ingin mengubah hidupnya. Zhaoji mengakui bahwa dia memang ingin, meskipun dia percaya itu hanya mungkin jika dia bisa bergabung dengan Guild Yunci. Bersikeras lebih baik bertindak sekarang daripada terus menunggu masa depan lalu pergi meninggalkan Chaoji untuk membuat pilihannya sendiri. Setelah sejenak terdiam, Chaoji bangkit dan mengikuti. Melihat kesempatan, protagonis kita menarik Chaoji, dan bersama-sama mereka melompat ke dalam tanah. Mereka berhasil mencapai pintu masuk dungeon pribadi keluarga Ding. Di dalam mereka menghadapi monster yang berkisar dari level 6 hingga 8. Meskipun dungeon ini lebih sulit daripada yang terakhir, itu mengandung lebih sedikit monster. Pahlawan kita mendesak Zhaoji untuk menghadapi salah satu monster secara langsung. Meskipun ragu, Zhaoji mengangkat perisainya saat monster mendekat. Dia berjuang di awal, tapi berhasil bertahan. Anak kita mendorongnya untuk melawan balik, mengingatkan dia bahwa dia memperhatikannya. Akhirnya Zhaoji menguasai keberanian untuk menyerang, dan berhasil mengalahkan sebuah monster. Pahlawan kita mengamati bahwa Zhaoji sebenarnya cukup berbakat. Masalah utamanya adalah ketakutan, yang membuatnya bermain bertahan dan mudah panik. Namun, pemahaman Zhaoji tentang posisi ruang sangat mengesankan, memungkinkan dia untuk menghindari banyak kerusakan. Setiap kali Zhaoji merasa kewalahan, Yunci melompat untuk menangani monster. Setelah pertarungan, Zhaoji menyadari dia telah naik level. Protagonis kita menjelaskan bahwa pengalaman poin dibagikan berdasarkan kontribusi. Jika Zhaoji tidak setidaknya melempar monster kembali, dia tidak akan mendapatkan banyak manfaat meskipun Yunci menghabisi mereka. Zhaoji menyebutkan bahwa dia membagikan poin atributnya secara merata, tetapi anak kita menyarankan bahwa pembawa perisai biasanya fokus pada kelincahan. Zhao Ji menjelaskan strateginya, menyebarkan poin secara merata dengan harapan menemukan tim di sekolah, karena pembawa perisai yang bergerak lambat sering diabaikan. Membiarkan monster diambil oleh orang lain. Pahlawan kita menjelaskan bahwa promosi kelas lanjutan di atas level 60 memerlukan alokasi atribut tertentu. Misalnya, kelas benteng Bastion membutuhkan 60 stamina dan 90 pertahanan. Distribusi acak tidak akan berhasil. Zhaoji meragukan dia akan pernah mencapai level 60. Tapi Yunci mendorongnya untuk menargetkan di atas peringkat S, merenungkan kemajuan dirinya sendiri. Protagonis kita menyadari kelas dukungannya telah kembali. Berkat keterampilan dunia cermin, tiba-tiba, dia menemukan bahwa kemampuan dunia cerminnya bisa ditingkatkan.
membuka kemungkinan baru untuk kemajuan. Yun Chou terus mengeliminasi monster di seluruh dungeon saat dia bergerak untuk menyerang yang lain. Durasi pada pedang triknya turun menjadi 0, namun dia masih berhasil menghabisi musuh. Usahanya membuatnya kelelahan, mengingatkan anak kita bahwa tubuhnya saat ini tidak dibangun untuk pertarungan yang berkepanjangan. Meskipun demikian, dia naik level menjadi 17 dan mendapatkan poin atribut serta pengalaman untuk keterampilan dunia cerminnya. Melihat penjaga keluarga Ding mendekat, protagonis kita cepat-cepat melompat ke tempat yang lebih tinggi. Untuk menghindari deteksi, Chaoji menyarankan mereka mundur. Karena sekarang hanya tersisa beberapa monster. Pahlawan kita setuju, menyadari bahwa melacak trik pedang, peningkatan, dan durasi sambil menghindari penjaga terlalu sulit untuk ditangani. Dia juga mencatat bahwa tidak semua keterampilan balik praktis dalam situasi pertempuran. Saat ini, dia masih butuh 30% lagi pengalaman untuk level up di Mirror World. Dan dia bertanya-tanya seberapa kuat keterampilan itu akan menjadi setelah mencapai level 2. Memutuskan untuk mengeliminasi Raja Dungeon untuk mendorong kemajuannya. Yunci bergerak lebih dalam ke dungeon di mana keterampilan deteksi dari para penjaga menjadi lebih sering. Akhirnya, mereka bertemu dengan Raja Dungeon yang dirantai dan dalam kendali. Bagi Zhao-Ji, ini adalah pertama kalinya melihat Raja Dungeon terikat seperti ini. Menyerangnya sekarang akan menarik terlalu banyak perhatian. Dengan begitu banyak penjaga yang hadir, jadi anak kita memilih untuk menghabisi penjaga terlebih dahulu. Dia mengenakan topeng dan dengan cepat menundukkan salah satu penjaga yang berpatroli, yang segera setuju untuk berbicara. Penjaga itu mengungkapkan bahwa ada tumpukan pes yang bisa ditemukan di ruang belajar Tuan Tua. Dia bersikeras bahwa dia berkata jujur. Setelah melihat Tuan Tua dan penjaganya pergi dengan pes tersebut, yang hanya untuk penggunaan sementara, tanpa bantuan, hampir mustahil bagi siapapun untuk melewati keamanan. Yun Chou memaksanya untuk mengosongkan inventarisnya, memastikan dia tidak menyembunyikan apapun. Setelah di luar, penjaga itu menjelaskan bahwa keserakahan keluarga Ding membuat mereka menimbun setiap barang berharga, meninggalkan hanya barang-barang biasa. Pahlawan kita berhasil mendapatkan keterampilan baru. Dari buku keterampilan penjaga, mereka melanjutkan perjalanan ke tepi kediaman dalam, di mana penjaga tidak diperlukan karena semua orang di dalam, kecuali Ding Shu, sudah di atas level 30. Tes yang mereka butuhkan disimpan di dalam kediaman dalam. Tetapi kepala keluarga yang berada di level 42 saat ini ada di dalam. Tuan Tua dan kepala ketiga yang keduanya di atas level 50 sedang pergi untuk urusan. Penjaga itu segera pingsan dan protagonis kita memutuskan untuk kembali ke dungeon sendirian untuk memancing kepala keluarga keluar. Setelah mencapai sang penguasa penjara yang terikat, dia menyadari bahwa penguasa tersebut dibatasi oleh rantai tingkat tinggi untuk menjaga stabilitas penjara. Melihat seorang penjaga sendirian yang mengawasi mekanisme, pahlawan kita menghabisinya dengan cepat dan mendapatkan rantai tempur tingkat 60. Dengan sang penguasa penjara kini bebas dan mulai bangkit, kekacauan akan segera meledak. Sementara itu di luar, kepala keluarga Ding mulai mengirim penjaga masuk ke dalam penjara, percaya diri dengan distraksi yang telah dia ciptakan. Anak kita bersiap untuk memasuki kediaman dalam dengan lebih mudah. Di pintu masuk kompleks keluarga Ding, kepala keluarga kedua, Ding Hao melangkah keluar dari mobilnya dengan Ding Shu di sampingnya. Dia melanjutkan ke kendaraan berikutnya dan dengan sopan membuka pintu untuk Yun Sha dan asistennya, menyambut mereka dengan cara formalnya. Lalu tanpa peringatan, Ding Hao menendang seorang penjaga terdekat. Sebelum memimpin tamunya masuk ke dalam istana dalam, mengamati dari kejauhan, Cao Ji menyaksikan adegan itu. Yun Chusun muncul dan menjelaskan bahwa sang penguasa penjara di dalam adalah tingkat 30, menjadikannya bukan tugas yang mudah untuk menangkapnya hidup-hidup. Menyebarkan kekacauan, dia memberitahu Cao Ji, itu perlu untuk menjaga kepala keluarga tetap teralihkan dan sibuk. Choudhury menunjukkan bahwa penjaga yang baru saja ditendang sebenarnya adalah pamannya. Anak kita belajar bahwa di masa lalu, keluarganya sendiri benar-benar dibasmi, menyisakan mereka dari penghinaan lebih lanjut. Sebaliknya, keluarga Cao mengalami bertahun-tahun aib dan di bawah perintah Lin Chen. Penindasan hanya semakin intensif. Akhirnya, keluarga Cao menjadi budak virtual bagi keluarga Ding, terpaksa membaca suasana hati mereka dan merendahkan diri untuk bertahan hidup. Cao Ju mengatakan bahwa generasi ayahnya mencoba melawan, tetapi ayahnya kehilangan akal sehatnya dan pamannya menjadi tidak lebih dari seorang pelayan bagi keluarga Ding, meskipun ada risiko. Pahlawan kita bertekad untuk memasuki kediaman dalam. Zhao Ji protes, mengingatkannya bahwa ayah Ding Shu, yang tangguh dengan tingkat 42, ada di dalam. Tetapi Yun Chou berdiri teguh, bersikeras bahwa mereka yang takut risiko dan berpikir terlalu banyak tidak akan pernah maju. Dia memberitahu Zhao Ji bahwa jika dia benar-benar ingin mengubah nasibnya, dia harus bertindak. Zhao Ji ragu-ragu, tidak yakin apakah mereka benar-benar bisa melawan keluarga dengan kekuatan sebesar itu. Tetapi protagonis kita dengan berani menyatakan, dia bersedia melawan seluruh kekaisaran jika perlu. Tanpa kata lain, dia melompat ke dalam istana dalam di kepala kedua. Menerima berita mendesak bahwa penguasa penjara telah menjadi gila. Yun Sha menawarkan untuk kembali di lain hari, tetapi Ding Hao meyakinkannya bahwa kakak tuanya akan segera menyelesaikan situasi ini. Dia juga menyebutkan bahwa sang master tua dan kakak ketiganya sedang dalam perjalanan untuk menemuinya dan bahwa pahlawan terkenal mereka, kakek sangat ingin bertemu dengannya di teras.
Anak kita bertanya-tanya apakah kakek pahlawan ini adalah pahlawan terkenal yang sama. Lin Chen, dia mengamati bahwa Yun Shan memiliki nama belakang yang sama, menebak statusnya pasti signifikan. Dia menyelinap ke dalam ruang belajar mencari akses, meskipun dia tidak menemukan satu pun. Dia menemukan sebuah buku harian dan beberapa buku skill berkualitas tinggi. Di antara mereka, dia memperoleh kemampuan baru, aura perlambatan, yang dapat mengurangi kecepatan musuh sebesar 20%. Di luar, Cao Chu melihat para penjaga mengelilingi residensi dalam dan semakin cemas. Untuk keselamatan protagonis kita, dia mempertimbangkan untuk melarikan diri. Tetapi kenangan penderitaan keluarganya menahannya. Dalam tindakan keberanian yang mengejutkan, Cao Dru tiba-tiba berteriak untuk menarik perhatian para penjaga, berharap bisa menciptakan pengalihan untuk pahlawan kita. Memanfaatkan momen, Yun Sha melompat keluar dari jendela, mengenali keberanian baru Cao Dru. Dia berteriak keras, memastikan semua orang tahu. Dia telah mendapatkan rantai dan buku skill, lalu dia menggunakan dunia cermin untuk membalikan aura perlambatannya menjadi aura percepatan, menyadari pahlawan kita sedang menuju penjara. Ding Ye segera memerintahkan para penjaganya untuk mengejar. Bertekad Yun Xiao mengarahkan pandangannya pada penguasa penjara, berniat untuk meningkatkan skill dunia cerminnya. Untungnya, penguasa sekarang dalam keadaan terlemah. Setelah pertarungan sebelumnya dengan Ding Ye, memberikan protagonis kita kesempatan sempurna untuk menyerang. Yun Xiao mendengar keributan di luar residensi dalam. Ding Hao meyakinkannya bahwa itu hanya pencuri yang menyebabkan masalah. Sementara di dalam penjara, Ding Ye dengan cepat mengarahkan para pengawalnya dan bergegas maju memerintahkan para bajingan dan pemanah untuk mengikutinya. Namun Yun Chou memanfaatkan keterampilan kelincahan dan percepatannya, membuat para pemanah dan bajingan level 30 kesulitan untuk mengikutinya. Anak kita Sun mendapati dirinya berhadapan langsung dengan penguasa dungeon, yang kini dalam keadaan lumpuh dan terikat oleh segel. Menyadari kesempatan itu, ia mempertahankan kecepatannya dan berusaha menghabisi penguasa yang lemah itu dengan satu serangan yang menentukan. Saat para pengawal mendekat, protagonis kita melepaskan duri-duri kacau, menyebabkan para pengawal saling menyerang dalam kebingungan. Ia meluncur melewati mereka dengan mudah. Menyadari kurangnya pengalaman bertarung tim yang nyata, pertempuran sengit pecah antara para pengawal, dan pahlawan kita terus berlanjut hingga Ding Ye akhirnya tiba mengenakan armor dan mengayunkan kapaknya. Ding Ye menyerang protagonis kita dengan tenang. Yun Chi memanggil rantai tingkat tinggi. Ia belum bisa mengakses statistik penuh mereka, tapi di level 60 mereka masih sangat tangguh. Memecahkan segel dengan rantai, pahlawan kita menyerang penguasa dungeon dari berbagai sudut, akhirnya menghabisinya dengan kemenangan ini. Yun Chi mencapai level 20 dan keterampilan dunia cerminnya naik level. Saat Ding Ye dan para pengawalnya mendekat untuk menangkapnya, pahlawan kita menghilang tanpa jejak. Tanpa diduga, ia mendapati dirinya berada di dalam dunia cermin setelah mengaktifkan keterampilannya. Menyadari ia memiliki setengah jam untuk memanfaatkan ruang unik ini, Bentra dengan cepat memperhatikan bahwa segala sesuatu di dalam dunia cermin tampak terbalik. Pada awalnya ia mengira para pengawal di sini hanyalah ilusi belaka. Tapi segera menyadari itu tidak sepenuhnya benar ketika ia mengambil serpihan cermin. Ia menemukan bahwa itu bisa dibawa kembali ke dunia nyata. Sekarang keterampilan dunia cerminnya telah mencapai level 2, anak kita menyadari ia bisa mengekstrak apapun yang ia peroleh dari alam ini. Ia memeriksa jendela statistiknya dan melihat daftar keterampilan baru. Ini adalah bentuk terbalik dari semua kemampuannya. Namun ia melihat bahwa beberapa keterampilan dasar masih terkunci, jadi ia belum bisa mengaktifkannya. Merencanakan ke depan, protagonis kita memutuskan untuk memilih kombinasi keterampilan yang kuat untuk mengoptimalkan kelasnya. Tiba-tiba ia memperhatikan roh-roh melayang di udara, yang kemudian berubah menjadi makhluk undead tanpa ragu. Pahlawan kita menjatuhkan salah satu undead dan sistem, memberitahunya bahwa dia bisa membentuk kontrak dengan itu. Dia menyadari bahwa setelah mengalahkan undead, dia bisa membawanya ke dunia nyata seperti pecahan cermin yang dia kumpulkan. Ini membuka kemungkinan baru baginya. Sementara di dunia nyata, dungeon telah menghilang. Ding Ye dan para penjaganya berdiri, menunggu tanda dari Yun Chi. Mereka berspekulasi bahwa dia mungkin telah menggunakan keterampilan stealth bajingan, tetapi salah satu bajingan menolak ide ini. Frustrasi, Ding Ye memarahi anak buahnya karena membiarkan penyusup lolos. Tiba-tiba pahlawan kita muncul kembali tepat di belakang mereka saat waktu berjalan keluar. Ding Ye berteriak kepada para penjaganya untuk menangkapnya. Tetapi protagonis kita dengan cepat memanggil tentara makhluk undead. Meskipun semua orang panik, salah satu penjaga menunjukkan bahwa undead hanya level 20 saat Ding Ye memberi perintah untuk menangkapnya. Yun Chi sudah berhasil melarikan diri. Di luar, anak kita mencatat bahwa undead yang dipanggilnya masih agak lemah. Tetapi dia senang karena berhasil membentuk kontrak dengan 20 makhluk undead terkuat yang tersedia. Dia juga belajar bahwa dunia cermin memiliki batas eksplorasi 200 meter, yang membatasi seberapa jauh dia bisa bergerak di dalamnya. Bertekad untuk memanfaatkan kemampuan baru ini, dia memutuskan untuk menjelajahi dunia cermin dari lokasi yang berbeda di masa depan. Saat itu dia melihat Zhao Ji ditahan oleh seorang penjaga. Bertindak cepat, Yun Chi menjatuhkan penjaga itu dan meraih Zhao Ji. Dengan situasi di bawah kendali, pahlawan kita pulang, bersemangat untuk menghitung hasilnya dan merencanakan langkah selanjutnya. Ding! Para penjaga keluarga terus bertarung melawan makhluk undead dan meskipun mereka merasa mudah untuk mengalahkan mereka,
Monster-monster itu terus bangkit kembali, segera Dinga, kepala ketiga dari keluarga Ding, tiba dan dengan mudah menghilangkan semua undead. Dia menjelaskan bahwa makhluk yang dipanggil ini menguras poin sihir dan akan menghilang jika dikalahkan beberapa kali lagi. Sementara itu di dalam kediaman dalam, Ding Hao membungkuk kepada sang master tua sebagai permohonan maaf. Dia melaporkan bahwa penyusup melarikan diri melalui jendela. Sang master tua marah, mengeluh bahwa mereka bahkan tidak tahu seperti apa penyerang itu. Ding Hao mencoba mencairkan suasana dengan menyebutkan bahwa Yun Sha telah setuju untuk mengunjungi Dungeon Pahlawan, namun, sang master tua memerintahkannya untuk menghilangkan para penyerang dan memeriksa dengan teliti untuk barang-barang lain yang mungkin telah dicuri di tempat lain. Yun Sha mencatat dengan puas bahwa dia sekarang memiliki pes, hanya perlu seseorang yang bisa membawanya masuk ke Dungeon Pahlawan kembali di rumah Ding Shu. Anak kita sudah mencapai level 20, meskipun cincin tulang cemeranya hampir hancur. Dia berhasil mengumpulkan lebih dari 10 buku keterampilan, semua mendukung peluang. Tapi dia sudah mempelajari nyanyian lagu pertempuran yang bisa dia ubah menjadi nyanyian perisai. Merencanakan ke depan, protagonis kita berniat menggunakan keterampilan ini untuk menumpuk atributnya, bertujuan untuk menyamai atau melampaui orang lain dengan level yang sama. Berdasarkan statistik saja dari Drop Lord Dungeon, dia juga memperoleh armor kesatria yang terkorupsi. Dengan dunia cermin sekarang di level 2, makhluk undead yang bisa dia panggil telah meningkatkan kekuatan tempurnya secara signifikan. Tapi tetap saja, ini belum cukup bagi pahlawan kita. Dia tahu dia perlu mencapai level 50 dan membentuk kontrak dengan makhluk undead peringkat S. Jika dia ingin memiliki harapan menghadapi seseorang seperti pahlawan Lin Chan, Yun Chou meyakinkan Zhao Ji bahwa keluarga Ding tidak pernah melihat wajah mereka. Jadi ada sedikit risiko tertangkap. Dia kemudian bertanya apakah ada dungeon di mana individu kuat telah mati. Zhao Ji yang ragu mengakui bahwa dungeon sekolah cocok dengan deskripsi itu, tetapi memperingatkan bahwa tidak mudah untuk menyelinap masuk. Protagonis kita meyakinkannya bahwa dia punya cara sendiri. Kemudian di kediaman pribadi gurunya, anak kita menyuap guru dengan 2 buku keterampilan. Guru itu mengatakan bahwa dia tidak bisa banyak membantu, tetapi dungeon baru-baru ini dibuka untuk siswa yang lulus. Dia menjelaskan bahwa siswa bisa bergabung dengan tim jika direkomendasikan oleh guru. Dengan bantuan guru, pahlawan kita mendapatkan izin dan segera menemukan dirinya di pintu masuk dungeon sekolah. Siswa lain berkumpul, antusias untuk merencanakan level up. Saat Yun Chi mengamati situasi, dia merasakan ada yang tidak beres. Dia mengetahui bahwa dungeon gagah adalah hadiah dari pahlawan untuk sekolah. Cao Ju merasa tidak nyaman. Akhirnya mengungkapkan bahwa ini adalah tempat di mana sang pahlawan dengan berani membunuh yang disebut pengkhianat. Ben, guru sekolah, memperingatkan bahwa level dungeon ini tinggi dan menugaskan siswa lain, C, untuk menjaga kelompok. Chen menggerutu tapi mengikuti instruksi, memberitahu protagonis kita dan Cao Ji untuk tetap di belakang meskipun persiapan ramai. Sang pahlawan tidak bisa menghilangkan perasaan berbahaya yang dia rasakan dari level ini. 24 dungeon di dalam dungeon. Z segera mengenal Yun Xiao dan Yun Yin. Dia menunjukkan bahwa mereka dari tingkat lebih rendah. Lalu mengalihkan perhatiannya ke Yun Chi dan Cao Ji, mencatat bahwa mereka juga dari tingkat rendah. Dengan bangga Chen mengklaim dia merasa lebih berenergi di sekitar cewek dan berharap Yun Xiao dan Yun Yin mau tetap di sisinya. Salah satu rekan timnya mengingatkan bahwa kedua orang itu sudah jauh di atas level 30. Jauh di luar kemampuannya. Tiba-tiba Yun Xiao dan Yun Yin mendekati protagonis kita. Dia langsung mengenal Yun Xiao sebagai tamu yang dia lihat di kediaman keluarga Ding dan bertanya-tanya mengapa dia datang mendekat. Yun Xiao dengan santai memuji suaranya, menyebutkan bahwa dia melihatnya di aula peringatan lalu mendekat dan dengan pelan mengakui bahwa dia mengenalinya kemarin di kediaman keluarga Ding. Protagonis kita terkejut, dia bisa mengenalinya hanya dengan beberapa percakapan. Setelah mengganti peralatan, Yun Xiao dan Yun Yin melanjutkan. Ini membuat sang pahlawan menyadari bahwa Ding Shu mungkin juga mengenali suara mereka. Kemarin juga, ingin membalas budi kepada Yun Sha dan Yun Yin. Karena tidak mengungkapkan identitasnya, protagonis kita dengan pelan memperingatkan mereka untuk berhati-hati. Menjelaskan bahwa dungeon ini memberinya getaran berbahaya. Yun Xiao berterima kasih atas peringatannya tapi dengan percaya diri meyakinkan bahwa dia tidak khawatir. Di levelnya saat ini, melihat ini, kelompok Z terkejut dan cepat berkumpul di sekitar Yun Chi, antusias untuk diperkenalkan kepada Yun Xiao. Sang pahlawan mengabaikan rasa ingin tahu mereka dan melangkah lebih jauh ke dalam dungeon. Z dan kelompoknya berdebat, bersikeras bahwa Yun Chi dan Zhao Ji tidak boleh pergi sendirian mencoba untuk menyelamatkan muka. Z mengklaim dia dekat dengan Yun Xiao jadi tidak mungkin dia jadi level rendah. Dia mengingatkan rekan-rekannya bahwa tujuan utama mereka adalah mengumpulkan kristal, dan menyarankan agar mereka mengabaikan yang level rendah karena semua orang punya sinyal bahaya. Diam-diam Z berharap protagonis kita akan terbunuh karena terlalu percaya diri. Sementara itu Ding Shu berlari menuju pintu masuk dungeon, dan mempertanyakan guru tentang tim yang baru saja masuk. Dia teringat bagaimana para seniornya mengabaikan kekhawatirannya saat dia bilang itu Yun Chi dan Zhao Ji yang menerobos ke dalam kompleks yang dianggap ayahnya. Ding Shu masih kesal tentang insiden aula peringatan sementara keluarganya bersikeras bahwa para siswa tidak mungkin bisa melarikan diri dari begitu banyak penjaga. Kepala ketiga menuntut bukti dan sang master tua langsung mengabaikan Ding Shu. Kini putus asa untuk membuktikan dirinya, Ding Shu meraih seorang guru.
bersikeras untuk diizinkan masuk ke dungeon. Yunci sibuk mengalahkan monster. Ketika tiba-tiba salah satu melancarkan serangan ganas, cepat bereaksi. Zhao Ji memanggil sekumpulan perisai di sekitar anak kita dan berteriak kata-kata penyemangat. Meningkatkan statistiknya dalam prosesnya berkat dukungan ini. Protagonis kita berhasil mengalahkan monster dan sebagai hasilnya dia naik level ke-21. Sementara Zhao Ji mencapai level 11, keterampilan yang baru saja digunakan Zhao Ji berasal dari buku keterampilan keluarga Ding menjadikannya sekutu yang efektif. Bahkan melawan musuh yang lebih tangguh saat mereka melanjutkan. Pahlawan kita ingat tentang monster langka yang dikenal sebagai Beast Obsidian. Jika dia bisa mengalahkannya, dia mungkin mendapatkan keterampilan tipe dukungan. Tarikan gravitasi yang sudah terdaftar dalam keterampilan terbaliknya. Dia juga bersemangat untuk menemukan tempat di mana individu kuat pernah jatuh dalam pertempuran. Akhirnya mereka tiba di lembah pilar kristal. Rumah bagi sekelompok bis batu cemerlang. Gredali Taeyun Shao mengamati bahwa monster ini telah bermigrasi setidaknya 1 kilometer, mengidentifikasi mereka sebagai tipe pengembara. Tidak seperti monster biasa, makhluk ini berkeliaran bebas dan memiliki kekuatan yang lebih besar. Protagonis kita ingat bahwa di hari-hari awal, menghadapi tipe monster ini hampir sama dengan bunuh diri. Mereka bahkan akan muncul dari dungeon dan meneror. Namun, mengalahkan mereka menawarkan poin pengalaman yang lebih tinggi dan loot yang lebih baik dibandingkan musuh biasa. Monster batu bercahaya ini sangat tangguh, jadi Yunci memutuskan untuk menguji kemampuan mereka terlebih dahulu. Dia dengan cepat menyadari bahwa mereka bisa menyembuhkan diri mereka sendiri secara terus-menerus saat monster menyerang. Bahkan perisai Choji tidak cukup. Sialan, anak kita terluka, dan kecepatan saja tidak bisa membantunya menghindar. Terpaksa mundur. Dia memanggil pasukan undead-nya untuk perlindungan dan memutuskan untuk bergantung pada peningkatan pertahanan dari level up Choji baru-baru ini di zona grinding level yang lebih rendah. Choji maju untuk menghadapi beberapa monster. Pahlawan kita mengamati bahwa sebagian besar kelas bersembunyi di belakang pembawa perisai untuk perlindungan setelah waktu mereka grinding di penjara bawah tanah keluarga Ding. Chao Ge telah menginvestasikan poinnya dalam pertahanan, dan dikombinasikan dengan armor yang mereka jarah. Sekarang memiliki kemampuan inti yang dibutuhkan untuk menjadi pembawa perisai yang kompeten. Yun Chou melatihnya untuk mengayunkan perisainya ke arah serangan yang datang. Masih belajar, Chao Du meninggalkan celah dan monster menghantamnya ke dalam kristal. Protagonis kita segera melompat untuk menghabisi monster tersebut, dan menyarankan Chao Du untuk waspada terhadap serangan lanjutan. Dia mendorong temannya, mengingatkannya untuk selalu memperhatikan rekan di belakangnya. Bekerja sama, mereka mengalahkan banyak monster. Secara perlahan, Yunci mencapai level 22. Sementara Chaudhry naik ke level 15. Akhirnya, Chaudhry belajar skill baru dari buku skill. Armor perisai yang menambahkan lapisan luar pada perisainya. Dengan peningkatan ini, anak kita percaya mereka akhirnya memiliki apa yang diperlukan untuk menghadapi monster tipe berkeliaran. Sementara itu, sekelompok guru mengamati monster berkeliaran dari tempat yang lebih tinggi ketika seorang siswa mengirim sinyal darurat. Para guru mendiskusikan untuk campur tangan tetapi waspada terhadap keberadaan monster tipe berkeliaran. Salah satu guru sukarela untuk tetap di belakang, tetapi Yunci mendekat dan menawarkan bahwa dia dan Chaudhry bisa memantau monster tipe berkeliaran. Dia beralasan bahwa sinyal darurat bisa terkait dengan makhluk-makhluk ini dan hanya 2 guru tidak akan cukup untuk melakukan penyelamatan. Mempercayai kepercayaan dirinya, para guru setuju dan memperingatkan mereka untuk tidak mendekati monster terlalu dekat. Namun, protagonis kita yakin monster-monster ini tidak akan bisa melarikan diri darinya. Dan Chao Junsao menghadapi monster tipe pengembara dengan Chao Ji memberikan dukungan dari belakang. Melihat celah, anak kita dengan cepat menghancurkan makhluk itu. Meski meraih kemenangan, dia tidak bisa tidak memperhatikan betapa jauh dia masih dari kekuatan yang dimilikinya di kehidupan sebelumnya. Bahkan dengan Mirror World yang meningkatkan serangannya, serangan dasar kelas dukungannya tetap cukup rendah. Setelah mengalahkan monster lain dan mengumpulkan loot, protagonis kita naik level dan mendapatkan Crystal Longsword, yang seharusnya membantu mengimbangi kekuatan serangan dasarnya yang kurang. Dia sedikit kecewa tidak menemukan buku keterampilan untuk gravitasi tarik. Menyadari bahwa tingkat drop untuk keterampilan langka seperti itu pasti cukup rendah. Tiba-tiba, sinyal darurat grade khusus dari tim guru menyala di langit di tempat lain. Laili, guru berambut pirang, berjuang untuk melindungi murid-muridnya di ruang sempit. Saat monster tipe pengembara mendekat dari sisi lain, banyak siswa dan guru menyaksikan kekacauan terjadi dari balik perisai mereka. Penasaran dengan keributan, Yunshu bertanya apa yang terjadi. Seorang guru menjelaskan bahwa mereka mengikuti sinyal darurat ke sebuah gua, di mana beberapa orang kini terjebak. Dia meminta bantuan Yunshu, dan dia dengan cepat menggunakan keterampilannya untuk meningkatkan kelompok bersama Yunyin. Dia menjatuhkan monster tipe pengembara dengan mudah, mengamati dari kejauhan. Pahlawan kita mencatat keterampilan dan peralatan mengesankan yang dimiliki Yunsha dan Yunyin. Didorong oleh rasa ingin tahunya tentang situasi di dalam gua, dia memberi instruksi kepada Chaudhry untuk tetap bersama yang lain sementara dia menyelidiki lebih lanjut. Masuk ke Mirror World, Yunci menemukan bahwa dia kini bisa mengakses realm ini kapan saja. Sesuatu yang tidak bisa dia lakukan setelah insiden dengan keluarga Ding. Di dalam Mirror World, dia mengamati bahwa orang-orang memiliki refleksi, sementara monster tidak, dan dia melihat mayat monster. Mengonfirmasi bahwa dia satu-satunya yang secara fisik hadir di dimensi ini.
Menjelajah ke dalam gua, protagonis kita menemukan Jet dan kelompoknya, membuatnya curiga bahwa merekalah yang memicu tipe pengembara. Untuk berkumpul di area ini, dia terdorong untuk masuk lebih dalam ke gua, mencari penyebab gangguan tersebut. Sampai akhirnya dia menemukan sesuatu yang tidak biasa. Pahlawan kita segera menyadari mengapa Jet dan yang lainnya berani masuk ke gua, yaitu keberadaan biji kristal khusus. Tidak seperti kristal biasa yang ditemukan di luar, biji ini memiliki nilai yang jauh lebih besar. Mereka digunakan untuk membuat peralatan canggih dan item unik, menjadikannya lebih berharga daripada emas. Ketika Yunco mengambil biji kristal cermin, dia menyadari bahwa selama dia bisa menemukan permukaan cermin, dia bisa kembali ke dunia nyata dari dunia cermin. Memutuskan untuk menjelajah lebih jauh, anak kita mencatat bahwa hasil biji ini bisa membuat seseorang menjadi miliarder. Sementara itu, di dunia nyata, Yun Shao dan Yun Yin bertarung menuju gua, mengalahkan tipe monster yang berkeliaran untuk membersihkan jalan untuk penyelamatan. Setelah mencapai kelompok yang terjebak, mereka memperingatkan semua orang untuk tetap waspada karena mereka harus terus bertarung untuk melarikan diri sebelum mereka bisa berkumpul kembali. Namun, lebih banyak tipe berkeliaran bergerak masuk dan mengepung mereka. Kembali di dunia cermin, Yunci menemukan inti kristal, harta langka yang membutuhkan waktu lama untuk terbentuk, mewakili esensi yang mengkristal dari semua produk khusus. Di dalam dungeon, mengetahui nilainya, protagonis kita dengan cepat mengumpulkannya. Menggunakan inti kristal akan meningkatkan pemulihan stamina dan mananya, tetapi yang paling mengesankan baginya adalah pengurangan kerusakan cahaya dan listrik sebesar 20% yang diberikan. Pengurangan berbasis persen yang langka bahkan di antara peralatan tingkat atas. Ini membuat pahlawan kita berhati-hati, mencurigai bahwa sama seperti biji kristal, mendapatkan harta tersembunyi seperti ini kemungkinan besar akan menarik monster yang jauh lebih kuat. Dia memutuskan untuk menggunakan inti kristal sebelum pergi, tetapi menemukan bahwa melakukannya akan menghabiskan 10 menit dari waktu jalan cerminnya. Sementara itu, di dunia nyata, monster besar tiba-tiba muncul. Beberapa siswa percaya itu adalah tipe berkeliaran Lord. Yang lain berpikir itu mungkin bos tersembunyi dari dungeon. Lord berkeliaran muncul, bos tersembunyi langka yang bahkan lebih kuat daripada Lord Dungeon, dan melampaui kemampuan guru manapun yang hadir. Siswa dan guru berkumpul di belakang perisai mereka, tetapi kepanikan menyebar sebagai lingkungan. Tipe pengembara melancarkan serangan tanpa henti. Yun Shao mencoba menenangkan semua orang, menyarankan mereka mungkin bisa melarikan diri melalui ngarai di depan. Dia mengaktifkan buff dan Leli memimpin kelompok maju sambil menggerakkan perisai dan melawan monster. Sayangnya, pengembara Lord mengeluarkan teriakan pertempuran rally, memanggil lebih banyak tipe pengembara dari dalam dungeon. Kemudian dia mengeluarkan buff yang kuat, meningkatkan statistik para minionnya. Monster-monster itu menjadi semakin tangguh dan satu guru cepat dihilangkan dalam kekacauan. Di tengah perjuangan, Yun Shao memberi instruksi kepada penjaga perisai dan penyembuh untuk saling mendukung. Tiba-tiba, seorang guru yang mengenakan jubah panik dan mencoba melarikan diri sendirian, melintasi monster-monster. Leli dengan cepat menghentikan para bajingan yang mengikuti, memperingatkan bahwa keterampilan siluman mereka tidak akan bertahan cukup lama untuk melewati. Tragisnya, pengembara Lord melancarkan serangan yang menghancurkan dan guru berjubah itu dihilangkan. Untuk memperburuk keadaan, ngarai di depan runtuh, menjatuhkan para siswa ke dalam keputusasaan saat pengembara Lord bersiap untuk serangan besar kedua. Yun Shao dan Yun Yin memanggil perisai ultimate mereka. Bersama-sama mereka berhasil memblokir serangan itu. Tetapi perisai itu statis, mereka tidak bisa dipindahkan atau dipasang ulang. Jadi mereka hanya membeli waktu yang berharga. Si melihat kebingungan, bertanya-tanya mengapa pengembara Lord muncul di dungeon sekolah. Sementara siswa lain menyalahkan dirinya sendiri karena memicu bencana. Sementara itu, Laila merasa lega melihat bahwa siswa-siswa yang sukarela untuk mengamati tipe pengembara dianggap aman sampai dia tiba-tiba melihat Chouji di antara kelompok, membuatnya terkejut saat perisai mulai hancur. Leli hampir terkena monster yang menyerang. Chouji maju, memanggil perisainya tepat waktu untuk menyelamatkannya, terus melindungi Lele dari serangan lain yang datang. Akhirnya semua perisai, termasuk armor Chouji hancur dan monster mendekat untuk membunuh. Tepat saat situasi semakin putus asa, Yunci tiba dan dengan cepat menghabisi monster-monster yang menyerang. Dia memuji Chouji atas keberaniannya, dan dengan tenang meyakinkan semua orang bahwa dia akan menangani semuanya dari sini. Sementara di dunia cermin, Yunci menyadari bahwa inti kristal asli masih ada di dunia nyata, artinya dia bisa menggandakan hasilnya dengan mengumpulkan kedua versi. Namun mengekstrak satu kristal akan menghabiskan waktu 10 menit untuk berjalan di cermin, jadi si bocah kita mengambil inti yang paling berharga dan menggunakannya untuk meningkatkan statistiknya. Tiba-tiba, rasa bahaya melanda dirinya, memutuskan untuk tidak mengambil risiko lebih jauh. Dia dengan cepat kembali dan menemukan bahwa dia bisa masuk dan keluar dari dunia cermin dengan bebas. Selama waktu berjalan di cerminnya tidak habis, keluar dari gua dan masuk kembali ke dunia nyata, Yunci disambut dengan pemandangan gerombolan besar makhluk pengembara dan penguasa pengembara yang mengesankan. Tanpa ragu, protagonis kita bergegas untuk mencapai Zhaoji dan siswa lainnya. Dia dengan lihai menghindari monster dengan meluncur masuk dan keluar dari dunia cermin. Di momen ini, pahlawan kita berada di level 24 dengan total ajaib 140.
dan laju pemulihan 2,6 per detik, kekuatan serangannya juga meningkat. Meskipun begitu, penguasa pengembara tetap menjadi ancaman yang tangguh. Setelah mencapai para siswa melalui dunia cermin, Yunji muncul kembali di depan mereka dan segera mulai membersihkan monster. Setelah memuji Zhaoji, dia terus melompat antara realitas, menjatuhkan musuh dengan setiap masuk dan keluar untuk menangani gelombang tanpa henti dari makhluk pengembara. Dia meminta buff dari Yunsha dan Zhaoji yang dengan cepat memenuhi permintaan. Sepertinya tidak ada habisnya monster, tetapi berkat inti kristal, pahlawan kita merasa percaya diri bisa bertahan. Namun ketika dia melepaskan duri kacau, dia menemukan monster-monster itu kebal. Di sekitar guru dan siswa menyaksikan dengan tidak percaya saat Yunji menunjukkan kekuatan luar biasanya. Setiap monster yang dia kalahkan membawa lebih banyak pengalaman. Dia dengan cepat naik level lagi, menyadari betapa cepatnya dia bisa berkembang dalam pertarungan ini. Yunshao yang terkejut dengan kekuatannya tidak bisa percaya. Ini adalah orang yang sama yang pernah dia anggap sebagai pencuri biasa. Berpindah-pindah antara dunia cermin dan kenyataan, protagonis kita menghabisi monster demi monster. Mendorong levelnya naik menjadi 28, Leili mencoba menenangkan yang lain dengan berkata Yunji. Dia hanya seorang siswa tapi tidak mungkin mengabaikan bakatnya. Sayangnya, Lord Pengembara melancarkan serangan menghancurkan lainnya. Pahlawan kita nyaris menghindar, tahu bahwa serangan langsung akan fatal. Gerakan Lord itu mengancam dua perisai terakhir. Jika semakin dekat, bahkan itu pun akan runtuh. Merasakan urgensi, Lili mendesak semua orang untuk menerobos sementara masih ada sedikit monster. Siswa dan guru ragu, khawatir bahwa memindahkan perisai hanya akan mengekspos mereka pada bahaya. Melangkah maju, Yunji menawarkan solusi. Dia akan menarik perhatian Lord Pengembara, memberi kesempatan bagi yang lain untuk melarikan diri. Lele mengungkapkan kekhawatirannya, tapi anak kita tahu bahwa membiarkan Lord Pengembara tidak terawasi hanya akan mengarah pada bencana yang lebih besar. Karena itu akan mengumpulkan lebih banyak monster. Dan akhirnya mencapai dunia luar. Dengan tekad, Yunshao memantapkan hatinya. Dia akan mengeliminasi Lord Pengembara bersama Yunji. Menarik perhatian Lord Pengembara, para guru dan siswa. Memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri. Rencana Lele adalah agar semua orang cepat pergi. Berharap anak kita juga bisa menyelinap keluar. Sementara itu, Chaoju merasa putus asa, khawatir tentang nasib pahlawan kita saat pertempuran berkecamuk. Yunji naik level dengan menyerang Lord Pengembara dari berbagai sudut. Lord itu membalas dengan serangan yang kuat. Protagonis kita memungkuk ke dalam dunia cermin, lalu muncul untuk memberikan serangan lain. Namun, dia segera menyadari bahwa Lord Pengembara sembuh seketika setelah setiap pukulan. Menyadari dia perlu strategi baru, dia memutuskan untuk menargetkan kristal yang tertanam di kepala Lord itu. Buff yang dia terima sebelumnya mulai memudar, dan dia tahu MP-nya tidak akan cukup untuk trik blade lebih lama. Bertekad untuk cepat pulih, dia memaksakan diri untuk naik level secepat mungkin. Sayangnya, Lord Pengembara mulai mengantisipasi gerakannya. Melacaknya bahkan saat dia berpindah masuk dan keluar dari dunia cermin. Selama serangan besar yang terus-menerus, anak kita menerima pukulan berat dan terluka. Dia menyadari bahwa mengandalkan dunia cermin itu berisiko. Karena waktunya di sana semakin menipis dan memanggil makhluk undead juga bukan pilihan. Karena mereka juga menguras MP-nya secara tiba-tiba. Sebuah perisai besar muncul dipanggil oleh Yunshao. Protagonis kita terkejut melihatnya. Chaoji dan Union bergegas membantu dia sambil mendesaknya untuk mundur. Yunji bertekad untuk menyelesaikan pertarungan dengan dukungan mereka. Dengan bantuan mereka, dia melawan lebih banyak monster dan mencapai level 30. Akhirnya dia mendapatkan buku keterampilan yang diidamkan untuk tarikan gravitasi. Mengenakan armornya, pahlawan kita membalikan tarikan gravitasi menjadi tarikan gravitasi, memberinya kemampuan untuk menarik dirinya sendiri menuju Lord yang berkeliaran dalam sekejap dengan kekuatan serangan belati tipunya yang diperkuat. Dia menggunakan tarikan gravitasi untuk menutup jarak dan menargetkan kristal kepala Lord. Lord yang berkeliaran meluncurkan serangan area yang menghancurkan lagi, tapi Yunji bersiap untuk dampak dan berhasil menghancurkan kristal tersebut dengan kristal hancur. Lord yang berkeliaran akhirnya dihilangkan, anak kita mendapatkan 5000 XP, dan mengklaim gelar pembunuh berkeliaran sebagai hadiah. Dia juga menerima 2 buku keterampilan, penghalang cahaya emas dan berkah malaikat. Penampilan protagonis kita membuat semua orang terkejut. Saat dia mencapai level 33 sebelum Yunchu bisa menjelaskan item yang jatuh, tubuh besar Lord yang berkeliaran mulai runtuh, menciptakan kekacauan di sekeliling. Di tengah semua ini, anak kita melihat sebuah gunung kosong di dekatnya. Menjelajah ke dalam, dia menemukan sisa-sisa manusia dan ras berkeliaran dan dengan cepat menyadari bahwa tempat ini pernah melahirkan Lord yang berkeliaran bahkan lebih kuat. Secara tak terduga dia tersandung pada tubuh Chao En, yang dikenal sebagai Ben Ben. Yunshao mendekat, mengamati bahwa pemandangan ini adalah kebalikan lengkap dari patung pahlawan di aula peringatan. Dia mencatat bahwa apa yang mereka lihat di sini adalah akibat dari banyak pertarungan dengan monster dan manusia. Ketika Gauchi tiba, dengan tenang bersikeras bahwa kakek buyutnya bukanlah orang jahat. Dia berbagi bahwa dia menghabiskan bertahun-tahun meneliti kehidupan Chaon. Meskipun sebagian besar yang dia temukan samar, dia masih menemukan bahwa kakek buyutnya sering memasuki dungeon di luar levelnya, termasuk yang satu ini. Tempat yang dikenal sebagai sarang para Lord Pengembara. Shoji menjelaskan bahwa dulunya,
Para pejabat kekurangan kekuatan militer untuk menghadapi ancaman seperti itu. Jadi mereka bergantung pada individu-individu kuat untuk membersihkan dungeon secara rutin. Kakek buyutnya adalah salah satu dari sedikit elit itu meskipun keluarganya mengira dia hanya mencari kenyamanan. Cao Ji tidak pernah berhenti mencari kebenaran. Mendengar ini, pahlawan kita memberinya tepukan menenangkan. Memberitahunya bahwa dia percaya padanya, dan teringat bahwa Ben Ben jauh dari jahat. Dia selalu bertekad untuk menjadi lebih kuat, tidak takut untuk meminta bantuan atau bahkan berdebat dengan gurunya. Pada akhirnya, Ben Ben menemui ajalnya melawan gerombolan monster yang luar biasa. Dipenuhi tekad, protagonis kita diam-diam bersumpah untuk membalas dendam pada keluarga Ding demi Ben Ben. Sementara itu, kembali di kediaman keluarga Ding, Ding Shu melaporkan bahwa para siswa kembali dari dungeon sambil menyanyikan pujian untuk Yun Chi karena mengalahkan level tersembunyi. Bos ketiga, kepala keluarga Ding langsung bangkit, memerintahkan para pengawalnya untuk berkumpul dan memerintahkan mereka untuk membawa anggota. Keluarga Cao, Yun Chi menyerahkan buku keterampilan Golden Light Barrier kepada Zhao Ji, menjelaskan bahwa dia tidak bisa mempelajari keterampilan yang dirancang untuk membawa perisai. Menurut Yun Xiao, anak kita pasti tidak kekurangan kemampuan kuat. Meskipun keterampilannya sendiri mengesankan, dia mengakui bahwa bahkan dia tidak bisa mengimbangi dia. Dia menunjukkan aksi menghilangnya dan kemampuannya yang unik untuk memanggil makhluk undead, membuat protagonis kita menyadari bahwa panggilan undeadnya adalah jiwa-jiwa yang tertransformasi. Ini memicu pemikiran bahwa mungkin ada jiwa lain di dunia cermin selain miliknya sendiri. Penasaran, Yunje memasuki dunia cermin yang segar kembali dengan kedatangannya. Dia melihat jiwa Ben Ben dan bertanya-tanya apakah mungkin untuk berinteraksi dengan atau bahkan memanfaatkannya kembali di dunia nyata. Yun Xiao ingat bahwa dia memiliki upacara penting yang harus dihadiri. Jadi dia dan asistennya pamit di dalam dunia cermin. Pahlawan kita mencoba berkomunikasi dengan Ben Ben tetapi tidak mendapat respons. Tiba-tiba, jiwa Ben Ben mengeluarkan raungan dan menciptakan dinding gelap. Di sekitar Yun Chi, adegan dari kehidupan Ben Ben diputar di dinding. Menunjukkan Lin Chen akhirnya mengalahkan Him, dinding hancur dan jiwa Ben Ben menyerang. Didorong murni oleh insting bertarung, menyadari bahwa percakapan itu mustahil. Protagonis kita mencoba keluar dari dunia cermin hanya untuk menemukan dia tidak bisa meninggalkan area ini. Terpaksa, dia bersiap menghadapi jiwa Ben Ben secara langsung. Sementara itu, di dunia nyata, kepala ketiga keluarga Ding, Ding Ge, mendekati Cao Ji dengan Ding Shou dan beberapa pengawal di belakangnya. Dinga menuntut untuk mengetahui keberadaan Yun Chi sementara Cao Ji mencoba bersikap tenang. Dengan gugup bertanya apakah mereka ada di sana untuk latihan, Dinga mengabaikan pengalihan itu. Mengungkapkan bahwa mereka tahu Cao Ji dan anak kita menyelinap ke dalam kediaman Ding. Ingsu menambahkan bahwa dia mengenali suara mereka dan Dinga dengan suram menyebutkan bahwa dia punya hadiah. Siap untuk Zhao Ji, Dingo memberikan sinyal. Meminta anggota keluarga Cao, termasuk ibu Zhao Ji, kakek dan beberapa kerabat dekat untuk maju. Kakek Zhao Ji segera menuntut agar dia berlutut dan meminta maaf kepada keluarga Ding, tetapi Zhao Ji menolak. Bersikeras bahwa dia tidak akan membiarkan keluarganya diperlakukan seperti anjing oleh keluarga Ding selama bertahun-tahun. Namun, pamannya jatuh berlutut, menyatakan bahwa bagi keturunan dari seorang, dosa besar yang diduga sudah merupakan berkah diizinkan untuk melayani dengan cara yang rendah seperti ini. Bibi Xiaoju mengajaknya, mengingatkannya untuk mempertimbangkan ibunya, yang telah menderita begitu banyak sejak suaminya gila, tetapi Xiaoju tetap teguh. Bersikeras bahwa mereka harus melihat tubuh kakek besarnya, yang berjuang untuk menghindari bencana dan mengorbankan dirinya setelah diserang oleh monster. Dia memohon kepada keluarganya untuk percaya pada bukti di depan mereka, bukti yang bertentangan dengan propaganda keluarga Ding. Zhao Ji percaya bahwa begitu kebenaran terungkap, mereka tidak perlu lagi hidup dalam penghinaan. Dia bahkan menyatakan bahwa menurut logika keluarga Ding, keluarganya kakeknya, pamannya dan keluarga pamannya yang kedua, seharusnya mati karena kejahatan yang diduga ini. Dinga tertawa mengejek, mengakui bahwa apa yang dikatakan Cao Ji itu benar. Lin Chen memang bangkit ke kekuasaan dengan menyerang Cao. Tapi dia mengejek, semua ini tidak penting. Cao Ji sudah dicap sebagai pengkhianat kekaisaran. Dan tidak ada yang peduli jika ayah Cao Ji menjadi gila. Atau jika anggota keluarga lainnya mati, dia memberitahu Cao Du bahwa seluruh keluarga Cao sudah tahu fakta ini dan memerintahkan mereka semua untuk berlutut. Dengan enggan, ibu Cao Du berlutut sambil menangis memohon kepada putranya untuk menyerah dan mengakui kesalahan. Dia tidak bisa menahan lebih banyak penderitaan setelah suaminya mengalami gangguan mental. Tetapi Zhao Ji mengingat kata-katanya dari masa kecilnya yang menyuruhnya untuk tidak mendengarkan apa yang orang lain katakan. Saat Ding Shu kehilangan kesabaran dan bergerak untuk menendang Cao Ji tiba-tiba menangkap kakinya dan menjatuhkannya ke tanah. Menyatakan tekadnya untuk tidak pernah berlutut ketika Ding Shu memanggil palunya dengan marah. Zhao Ji membalas dengan perisainya dan berteriak agar semua mendengar bahwa keluarga Cao adalah keturunan pahlawan. Zhao Ji melancarkan pukulan kuat ke Ding Shu, menarik perhatian Ding Ge yang semakin penasaran. Sementara itu, Ding Shu tidak percaya bagaimana mantan sasaran empuknya tiba-tiba menjadi begitu kuat dan menyerang Cao Ji dengan frustrasi. Kali ini, Cao Ji dengan mudah memblokir setiap serangan dan menjatuhkan Ding Shu ke tanah dengan pukulan yang solid. Sementara itu di dunia cermin, Yun Chi terjebak dalam pertarungan sengit dengan Ben Ben.
dia menyadari bahwa dia sedang menyaksikan kekuatan penuh Ben Ben. Dan jarak antara mereka sangat besar. Jika Ben Ben bukan kelas defensif dan kurang kesadaran diri, anak kita akan dalam masalah nyata. Untungnya, semua teknik bertarung Ben Ben awalnya diajarkan oleh Yun Chi sendiri, jadi dia akrab dengan kelemahan mereka. Meski begitu, pahlawan kita berjuang menemukan bahwa bahkan Blade Trick memiliki sedikit efek pada Ben Ben. Situasi semakin memburuk ketika Ben Ben memanggil penghalang cahaya emasnya. Gerakan yang benar-benar mengkhawatirkan protagonis kita kembali ke dunia nyata. Ding Shu membalas dengan palu kekacauan gunung cairnya. Cao Ji berdiri teguh memblokir serangan dan membalas dengan serangkaian pukulan yang membuat Ding Shu terhuyung-huyung di tanah. Saat Ding Shu menerima pukulan demi pukulan, kepala keluarga ketiga memanggil senjata cakarnya sendiri, siap untuk mengambil tindakan ke tangannya sendiri. Tiba-tiba, dia menemukan Cao Ji dilindungi oleh penghalang cahaya emas. Di dalam penghalang, Cao Ji memegang Ding Shu, melanjutkan serangannya dan menyebut keluarga Ding sebagai pengecut di dunia cermin. Protagonis kita dengan putus asa menyerang penghalang cahaya emas. Dia tahu bahwa penghalang itu dapat menahan setidaknya 10 serangan. Asalkan tidak ada yang memberikan lebih dari 2 kali toleransinya. Begitu energinya habis, 10 serangan apapun bisa menghancurkannya. Di dunia nyata, kepala keluarga ketiga akhirnya berhasil menghancurkan penghalang saat debu mengendap. Zhao Ji menyatakan bahwa jika kakek buyutnya ada, keluarga Ding lah yang akan meminta belas kasihan. Dengan marah, Dinga menggunakan keterampilan yang memaksa Cao Ji melepaskan Ding Shu, lalu meluncurkan Gravity Smash yang membelah tanah dan meninggalkan Cao Ji terluka parah. Dinga maju, bersiap untuk memotong kaki Cao Ji dengan kapaknya. Pada saat itu, ibu Cao Ji ikut campur, memohon untuk kehidupan putranya, dan menawarkan untuk berlutut dan menerima hukuman apapun sebagai gantinya. Dinga menawarkan Cao Ji sebuah pilihan tetapi dengan cepat kehilangan kesabaran dan mengalihkan kemarahannya kepada ibu Cao Ji, berniat untuk menyakitinya. Tiba-tiba, jiwa undead Ben Ben muncul di depan semua orang, mengejutkan seluruh keluarga Ciao dan para penculik mereka. Yun Chi yang mengawasi dari dunia cermin menjelaskan bahwa Ben telah kembali dari neraka untuk menyelesaikan perhitungan di depan mata semua orang. Undead Ben berdiri tegak, kepala ketiga keluarga Ding segera memerintahkan anak buahnya untuk menaklukkan dia. Para penjaga keluarga Ding bergegas masuk, tetapi Ben mengaktifkan Iron Armor, Shield Armor, Guardian's Aura, dan Group Shield sekaligus. Serangan gabungan mereka dengan mudah dipatahkan dan para penjaga malah terlempar kembali. Kakek Cao Ji terdiam oleh kekuatan Ben. Sementara Cao Ji mengagumi bagaimana dia bisa menahan serangan dari begitu banyak lawan sekaligus. Berbalik menghadapi Yun Chi, Dinga menyatakan bahwa dia tahu Ben hanyalah sebuah summon undead setelah melihat pasukan undead pahlawan kita. Di rumahnya sendiri, dia mengejek Ben karena hanya berada di level 33, menyebutnya sampah dan meluncurkan serangkaian serangan tanpa henti. Menggunakan skill perekat air maninya, Ben berhasil mencounter setiap gerakan. Semakin frustrasi, Dingo menerobos pertahanan Ben dengan aura merah dan melepaskan Summon God Crash, tetapi Ben memblokirnya dengan perisai cahaya emasnya. Kepala ketiga mengakui kekuatan perisai itu dan memerintahkan anak buahnya untuk menghancurkannya, hanya untuk menemukan bahwa mereka semua sibuk bertarung melawan kerangka undead. Dengan marah, dia mencoba cari pressure punch ke anak kita, tetapi serangan itu tidak berdampak. Terkejut, Dingo beralih ke Rending Claw, tetapi protagonis kita menghilang, hanya untuk muncul di atas dan menyerang, meninggalkan Dingo terluka parah. Berdarah dan marah, kepala ketiga mengaum, tetapi Yun Chi dengan mudah menghindar. Ben mengangkat pedangnya, memberikan pahlawan kita platform untuk melompat dan meluncurkan serangan yang bahkan lebih cepat. Dengan satu tebasan bersih, dia memutuskan lengan Dingo. Ketika Dingo memanggil pendetanya, dia menemukan semua anak buahnya telah dieliminasi oleh undead. Pahlawan kita mengejeknya, menjelaskan bahwa dengan buff skill legendaris, makhluk undeadnya kini jauh lebih kuat daripada yang bisa ditangani oleh penjaga Dingo. Putus asa untuk melarikan diri, kepala keluarga ketiga mencoba melarikan diri, hanya untuk terhalang oleh pedang Ben yang terangkat. Yun Chi dengan tenang mengungkapkan bahwa ini adalah formasi Sword Shield Absolute. Tidak ada yang di bawah kelas S pernah berhasil melarikan diri darinya. Dalam usaha terakhir, Dingo mengeluarkan Void Bomb, senjata kelas S yang diwariskan dari kakeknya, dan mengancam untuk meledakkannya. Tanpa terpengaruh, protagonis kita menyuruhnya untuk melakukannya. Dingo ragu dan Yun Chi dengan cepat memotong lengan lainnya, mengirimkan bom itu terjatuh ke tanah. Tanpa pilihan lain, Yun Chi memerintahkannya untuk berlutut dan Dingo dengan putus asa mematuhi. Zhao Ji tidak bisa menahan senyum melihat pemandangan itu sementara Ding Shu menangis pelan di latar belakang. Protagonis kita melangkah ke punggung Dingo, mengarahkan pedangnya ke leher pria itu, dan menuntut untuk tahu berapa nilainya sekarang. Yun Chi memeriksa inventarisnya, dan menemukan ratusan ramuan kesehatan, masing-masing mampu mengembalikan 100 HP dalam 10 detik. Namun, pahlawan kita dengan cepat menyadari bahwa bahkan menggunakan semua ramuan ini tidak akan cukup untuk menyembuhkan Ben yang terluka parah. Ben dengan tenang memutuskan bahwa Ben harus mati dan dihidupkan kembali sekali lagi, membiarkannya kembali lebih kuat dari sebelumnya. Setelah menghabisi Ben, jiwanya muncul di dunia cermin, dan Yun Chi dengan lancar merekrutnya sebagai undead tingkat lanjut. Dia mencatat bahwa dengan mengalahkan musuh yang tangguh, dia bisa terus
memperluas daftar undead kuatnya dan memutuskan untuk menjaga Ding Shui tetap hidup untuk penggunaan potensial di masa depan. Kakek Cao Ji mengawasi protagonis kita dengan kagum. Terpesona bagaimana seseorang yang begitu muda bisa begitu kuat. Dia yakin Yun Qi pasti adalah orang yang membantu Cao Ji menjadi lebih kuat. Sementara itu, Paman Cao Ji menyimpulkan bahwa pahlawan yang membunuh kakek mereka beberapa dekade lalu pasti sekarang bahkan lebih tangguh. Anak kita setuju di dalam hati, mengingatkan dirinya bahwa dia harus menjadi lebih kuat untuk akhirnya menghadapi Lin Chan. Tiba-tiba dia menyadari bahwa tentara undeadnya telah naik level. Mengirim mereka ke pertempuran adalah langkah yang tepat. Sekarang dengan kekuatan yang ditingkatkan dan peralatan baru, mereka hampir tak terhentikan. Melihat bahwa dungeon ini tidak lagi menawarkan cukup pengalaman, Yun Qi memerintahkan undeadnya untuk mengalahkan penguasa dungeon. Dengan melakukan itu, dungeon akan menghilang, memberikan perlindungan bagi keluarga Cao untuk melarikan diri tanpa terdeteksi. Segera undeadnya berhasil menjatuhkan penguasa dungeon, dan dungeon mulai menghilang, berbalik ke keluarga Cao. Anak kita meyakinkan mereka bahwa kekacauan yang terjadi akan menunda respons keluarga Ding terhadap kematian kepala ketiga. Dia menyarankan mereka untuk melarikan diri segera, dan berjanji untuk menangani pengejar manapun. Protagonis kita tahu dia perlu mengalahkan lebih banyak penguasa dungeon untuk mencapai level 3 dunia cermin. Peningkatan terakhir membuatnya jauh lebih kuat, dan dia yakin bahwa mencapai level berikutnya akan membuatnya setara dengan atau bahkan di atas Lin Chan. Kemudian, di pintu masuk dungeon pribadi seorang pria kaya, seorang penjaga membanggakan bahwa tidak ada yang berani melanggar. Tanpa sadar bahwa Yun Qi sudah berhasil menyelinap masuk, pahlawan kita mencatat betapa buruknya perlindungan dungeon jenis ini dan melanjutkan untuk membersihkan beberapa lagi. Secara bertahap naik level, segera, desas-desus menyebar tentang seorang penghancur dungeon misterius. Kakek Cao Ji bertanya-tanya apakah ini bisa jadi Yun Qi. Khawatir bahwa orang-orang pada akhirnya akan menghubungkan insiden ini dengan dungeon yang sebelumnya mereka masuki yang bisa mengarah pada keluarga Ding. Kembali ke protagonis kita, dia menyadari Yun Qi telah membersihkan dungeon untuk membantu keluarga Cao melarikan diri sekarang bersembunyi jauh dari kediaman keluarga Ding. Keluarga Cao akhirnya merasakan sedikit kelegaan sampai Ding Hao, kepala kedua keluarga Ding, menghancurkan dinding tempat persembunyian mereka dengan keterampilan turunan yang tak tertandingi. Dia menyebut mereka pengkhianat dan memperingatkan bahwa lokasi Yun Qi telah ditemukan sementara di luar dungeon pahlawan. Anak kita sekarang di level 42 dengan dunia cermin yang sudah naik ke level 3. Siap menyatakan bahwa dia datang untuk Lin Chan berdiri di depan dungeon pahlawan. Yun Qi merenungkan bagaimana semua dungeon pribadi yang dia bersihkan hanya sekitar level 30, terlalu lemah untuk memberikan tantangan atau pertumbuhan yang nyata. Dungeon yang lebih kuat seperti ini dikendalikan oleh negara, dijaga ketat oleh militer dan dilarang untuk siapapun dalam radius 2 km. Biasanya anak kita akan mengandalkan keterampilan dunia cerminnya, tetapi dengan jangkauan hanya 20 meter. Itu tidak cukup untuk melewati keamanan yang ketat. Sebaliknya dia memutuskan untuk meminta bantuan Yun Shao. Ketika dia tiba, Yun Shao menuntut untuk tahu mengapa dia meminta bantuannya untuk masuk ke dungeon. Dia mengakui bahwa dia tidak bisa masuk tanpa pes. Juga protagonis kita memberinya beberapa pes sementara yang dia curi dari kediaman keluarga Ding. Dia menunjukkan bahwa setiap pes memerlukan seseorang untuk menemani pemegangnya. Melalui pemeriksaan dan menekannya tentang mengapa dia begitu putus asa untuk masuk, Yun Qi menjelaskan bahwa setelah melihat nasib band-band di dungeon yang disebut dungeon pengkhianat, dia curiga ada yang salah dengan cerita yang telah disebarkan para pahlawan tentang pemberontakan. Dia memutuskan untuk membantu keluarga Cao mengungkap kebenaran. Yun Shao berargumen bahwa dia tidak memiliki ikatan dengan keluarga Cao, jadi mempertaruhkan konflik dengan keluarga pahlawan tidak masuk akal. Dia menuduhnya berbohong dengan mencatat bahwa dia mencuri pes sebelum mengetahui apapun tentang band-band. Dia menyebutkan bahwa Ding Ge membiarkan sekelompok orang masuk ke dungeon pengkhianat untuk balas dendam, tetapi menghilang bersama dengan dungeon. Mencurigai pahlawan kita menyimpan dendam terhadap para pahlawan. Dengan rasa penasaran, Yun Shao bertanya apakah dia ada hubungan dengan pengkhianat Yun Qi. Mengingat kesamaan nama mereka, dia bercanda bahwa dia juga memiliki nama belakang yang sama. Yang dijawabnya bahwa dia mengganti namanya untuk menghindari masalah. Dia menggoda lagi, menyarankan bahwa dia membuat asumsi tentang nama belakangnya yang sebenarnya. Kesal dia mengancam akan melaporkannya ke Angkatan Darat. Tapi Yun Qi tahu dia tidak akan. Dia percaya Yun Shao adalah orang yang benar-benar baik. Individu yang tidak mementingkan diri sendiri yang mempertaruhkan hidupnya untuk menyelamatkan orang lain. Untuk mendapatkan kepercayaannya, dia menyerahkan buku harian yang dia ambil dari keluarga Ding yang mengungkapkan kejahatan keturunan pahlawan. Yun Shao terkejut, mempertanyakan mengapa dia begitu mudah mempercayainya dan memperingatkan dia bahwa dia tidak seharusnya mempercayai orang lain. Dengan buta, pahlawan kita bersikeras bahwa meskipun dia pernah dikhianati sebelumnya, itu tidak akan menghentikannya untuk mempercayai orang dan meyakinkan dia bahwa dia bukan orang jahat. Bingung, Yun Shao menyuruhnya untuk mengikutinya hanya sampai saat dia mengkhianatinya di pintu masuk penjara pahlawan. Seorang penjaga menyapa Yun Shao dan memberitahunya bahwa para pahlawan menunggu di dalam. Dia bingung mengapa dia tidak tiba bersama Ding Yan dan mulai curiga pada sosok bertudung Yun Qi di sisinya. Penjaga menjelaskan bahwa keamanan sangat ketat, terutama karena keluarga Ding melaporkan bahwa izin sementara mereka dicuri.
dan bersikeras untuk memeriksa pengawalnya. Sebagai tanggapan, Yun Shao meraih wajah Yunci dan menantang para penjaga, bertanya apakah mereka ingin memeriksa dia juga. Jika dia juga telah ditukar, para penjaga yang terintimidasi oleh statusnya cepat mundur dan membiarkan mereka lewat. Setelah masuk, protagonis kita menyadari pengaruh Yun Shao jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Dia menjelaskan bahwa dia tidak akan ikut campur lebih jauh dan tidak peduli apa yang dia lakukan mulai sekarang. Dengan rasa syukur, pahlawan kita berterima kasih padanya dan memanggil Undead yang mengenakan jubah, menginstruksikan dia untuk pergi bersamanya demi keamanannya. Setelah Yun Shao pergi, Yun Shao memasuki dunia cermin dengan semangat untuk menguji kemampuan baru yang dia buka. Di level 3, Yunci mengaktifkan dunia cermin level 3, dengan mahir menyalin monster dari dunia nyata untuk diterjunkan ke dalam alam cermin. Dengan kemampuan ini, dia bisa dengan mudah menduplikasi makhluk dan mengolah mereka di dunia cermin tanpa takut ketahuan. Selain itu, bahkan setelah meninggalkan dunia cermin, makhluk undead milik pahlawan kita tetap tertinggal, terus menggiling level atas namanya di dalam penjara pahlawan. Keluarga Ding sedang membangun sebuah kota yang berfungsi sebagai basis, dari mana anak kita berencana untuk menyelidiki lebih lanjut. Dia sudah belajar dari buku harian keluarga Ding bahwa Lin Chan bisa ditemukan di sana. Sayangnya, protagonis kita tahu sedikit tentang sosok ini, hanya bahwa Lin Chan mencapai peringkat S beberapa dekade yang lalu dan belum menunjukkan kekuatannya secara publik. Yun Sha percaya bahwa mengumpulkan lebih banyak informasi akan memberinya kepercayaan diri untuk menghadapi Lin Chan. Dia ingat bahwa di kehidupan sebelumnya, dia mengenal setiap peringkat S, namun Lin Chan tampaknya muncul entah dari mana. Berharap mendapatkan wawasan lebih, dia mencoba bertanya kepada Ben Ben tetapi tidak mendapatkan jawaban. Menyadari bahwa komunikasi masih tidak mungkin, pahlawan kita teringat bahwa ketika dunia cermin naik level, kecerdasan makhluk undeadnya meningkat dengan Ben Ben menunjukkan peningkatan yang paling mencolok. Meskipun tidak cukup untuk komunikasi penuh, dia hanya bisa berharap bahwa peningkatan lebih lanjut akan membantu Ben. Ben mendapatkan lebih banyak kesadaran. Sementara itu, di kastil kota penjara, Ding Yan berteriak kepada ayahnya, menuduhnya selalu memfavoritkan anak ketiga. Menurut laporan Biro Keamanan, anak itu masih hilang. Pahlawan kekaisaran, Lin Chan, duduk di dalam armornya tetapi bangkit saat mendengar teriakan anaknya, menyatakan bahwa penjahat itu pasti telah mencapai peringkat S, dan menyarankan agar dia segera bertindak. Secara tak terduga, Kun menusukkan tangannya ke dalam, dan mengejeknya karena tidak bisa bahkan melacak anaknya sendiri. Dia menghina dia karena menjadi peringkat S yang tidak bisa menahan satu pukulan pun, dan menyatakan bahwa satu-satunya alasan dia membiarkan dan hidup adalah untuk mengawasi cucunya. Sekarang, bagaimanapun, dan harus membersihkan kekacauan yang dia buat sendiri. Kun juga memperingatkannya bahwa kehilangan kerabat darah akan menghabiskan beberapa tahun dari hidupnya di luar kastil. Ding Yan, keturunan pahlawan, terikat dengan sabuk di atas punggung seorang pria raksasa. Ding Yan menyaksikan dengan senang hati saat manusia dan serigala bertarung satu sama lain untuk makanan. Pembantunya, Nancy, muncul dan menyebutkan bahwa hewan peliharaan Tuan Ding Yan belum makan daging dalam beberapa hari. Pada saat itu, protagonis kita mengamati mereka dari kejauhan, mencatat bahwa keluarga di sini tampak jauh lebih tertekan dibandingkan dengan yang di luar. Saat dia mempertimbangkan apakah akan mengungkapkan dirinya, Ben Ben mulai berjuang. Mencoba untuk mengatakan sesuatu, Yunci menyadari bahwa bahkan dalam keadaan ini, Ben Ben ingin membantu orang lain. Dia ingat bahwa di antara mereka yang dari zona bencana, Ben Ben dan Lan Shan adalah yang paling baik dan terkuat. Itulah sebabnya dia menerima mereka sebagai muridnya. Namun sekarang, dia merasa menyesal, percaya bahwa ini adalah kesalahannya sehingga Ben berakhir seperti ini. Setelah beberapa menit, Ben mulai menggumamkan nama-nama, membuat anak kita percaya bahwa Ben telah mendapatkan kembali sedikit kesadaran. Ben kemudian mengatakan bahwa Lan Shan adalah Lin Chan, menyebabkan mata Yunci melebar tidak percaya. Sementara itu, di kastil, Lin Chan menghapus darah putranya dari armornya, menggumamkan nama protagonis kita. Dia tidak menyangka akan mendengar nama itu. Setelah sekian tahun, sekarang dia merasa bersemangat dan penasaran untuk mengetahui siapa yang menyamar sebagai gurunya. Ding Yan sangat peduli pada ogre peliharaannya. Tetapi saat dia terfokus merawat hewan peliharaan lainnya, Ogre Oge mulai kelaparan. Dalam momen gila, Ding Yan menunjuk dengan panik ke arah manusia tak berdaya yang tergeletak di depan, memerintahkan Ogre Oge-nya untuk melahap mereka semua saat kekacauan mendekati seorang anak. Yunci tiba tepat waktu dan menghilangkan ancaman itu. Seketika, dia masih berjuang untuk menerima bahwa Lin Chan sebenarnya adalah Lan Shan. Sementara itu, Ding Yan bersembunyi di belakang pembunuhnya, waspada terhadap perubahan mendadak. Meskipun anak kita marah mengetahui bahwa Lin Chan dan muridnya adalah orang yang sama, dia mengingat masa lalu ketika dia menjelaskan kepada kedua muridnya bahwa zaman Satria telah berakhir. Namun sebagai keturunan Satria, dia berniat untuk mewariskan sesuatu yang berarti di bawah bimbingannya. Dia memastikan murid-muridnya menjadi lebih kuat daripada profesional biasa. Dia menginstruksikan mereka untuk mengingat beberapa prinsip kunci jika mereka ingin berlatih. Di bawahnya, yang pertama adalah kerendahan hati, pengingat bahwa mereka tidak berbeda dari yang lain, dan harus selalu tetap sopan dan menghormati. Dia memarahi mereka karena tidak menghormati, dan bahkan memberikan mereka buku keterampilan untuk mendorong pertumbuhan.
Kembali ke masa kini, protagonis kita memberi Ding Yan dan Nans waktu yang sulit. Bahkan merusak peralatan legendaris level 30 si pembunuh itu. Meskipun begitu, Ding Yan terus mengejek, mendorong Yunci untuk mengingat pelajaran kedua. Menunjukkan belas kasihan, dia menekankan pentingnya memperlakukan yang lemah dengan baik. Dan menggunakan kasih sayang untuk melawan kekerasan dan kesalahan. Pahlawan kita pernah menyelamatkan kedua siswa dari lelang budak, percaya bahwa mereka yang telah menderita akan memahami ketidakberdayaan orang lain. Sekarang saat dia menyerang ilusi Ding Yan dan Nancy, Ding Yan dengan berani mengklaim bahwa masih banyak lagi yang harus dihadapinya. Bahkan, mengejek bahwa mungkin keluarga pahlawan kita termasuk di antara mereka. Sebagai tanggapan, Yunci meningkatkan dasarnya melalui sistemnya, dan menggunakan dunia cermin untuk menemukan Ding Yan dan Nancy yang asli. Begitu dia menemukannya, dia menyerang langsung. Dia mengingat prinsip ketiga, berani dalam pertempuran dungeon. Seseorang harus berdiri untuk keadilan, melihat kekuatan protagonis kita. Ding Yan memutuskan untuk mundur, meninggalkan Nancy untuk menghadapi dia sendirian. Nancy menggunakan kemampuannya untuk menyerang Yunci, tetapi tidak dapat menemukannya pada saat yang krusial. Tiba-tiba pahlawan kita muncul dari belakang dan menyerang. Kemudian melepaskan keterampilan khusus, pelajaran keempat terlintas di benaknya. Semangat pengorbanan sementara. Ben menyeret Ding Yan pergi, membawanya kepada tuannya meskipun Ding Yan berteriak bahwa dia adalah cucu pahlawan. Dia terdiam ketika melihat pembunuhnya berubah menjadi boneka dari protagonis kita. Pada saat ini, pahlawan kita mengingat pelajaran yang tersisa, kejujuran, keadilan, kehormatan, dan jiwa setelah mengalahkan Ding Yan. Yunci berdiri di atas tembok kastil. Menyaksikan banyak manusia digantung sebagai tahanan, dia menyadari bahwa Lan Shan tidak hanya meninggalkan ajarannya, tetapi bahkan mengarahkan pedangnya melawan tuannya. Dengan marah, protagonis kita menuntut untuk tahu mengapa Lin Chan telah memimpin keturunannya ke arah kejahatan seperti itu. Tiba-tiba Lin Chan muncul di belakangnya dan memberikan pukulan yang kuat, mengirim Yunci terbang melalui beberapa dinding, namun dia cepat pulih. Menggunakan keterampilannya untuk menyembuhkan dan memperkuat dasarnya saat Lin Chan mendekat. Pahlawan kita membalas dengan mengirim cermin-cerminnya untuk menyerang, lalu menghadapi dia langsung. Menuntut penjelasan untuk pengkhianatannya, armor Lin Chan hancur setelah menerima pukulan dari Yunci. Akhirnya mengungkapkan wajahnya, tubuh pahlawan kita bergetar. Saat dia menyadari bahwa muridnya adalah Lin Kuan, dia menuntut untuk tahu mengapa Lin Chan mengkhianati tuannya. Tetapi Lin Chan, dia hanya menyatakan bahwa dia mengenali nama lamanya sebagai Lin Chan saat menyerang. Dia bertanya-tanya apakah Yunci dikirim oleh tuan mereka setelah dengan cekatan menghindari serangan Lin Chan. Protagonis kita membalas dengan serangan dari belakang sambil mengulangi pertanyaannya. Namun Lin Chan bersikeras bahwa dia hanyalah alat yang dikirim oleh tuannya dan dia menghantam tanah. Merobeknya, penasaran apakah ada yang masih mengenalnya. Pahlawan kita mengirim Ben maju, Lin Chan menghantam Ben ke tanah. Terkejut dengan kelangsungannya, tetapi setelah pukulan brutal lainnya, dia menyadari Ben hanyalah mayat hidup bahkan dalam kebangkitan. Sedikit akal yang tersisa pada saat itu. 3 putra Lin Chan muncul dengan senjata untuk mendukung ayah mereka. Sebagai tanggapan, anak kita memanggil pasukan undiatnya dengan dingin di antara mereka. Pemandangan itu membuat Lin Chan meneteskan air mata sebentar, tetapi kegembiraan segera menguasainya saat minatnya pada Yunci tumbuh melihat protagonis kita membangkitkan orang lain. Lin Chan menuntut agar dia membuktikan apakah dia benar-benar tuannya. Dengan meningkatkan MP dan kekuatan serangannya, Yunci teringat hari-hari ketika Lin Chan, yang pernah terkurung dalam kandang, digunakan untuk membantu orang lain, sangat berbeda dari siapa dia sekarang. Secara tak terduga, Lin Chan mengklaim bahwa semua yang dia jadi adalah karena tuannya. Pahlawan kita mengingatkan dia bahwa dia menyelamatkannya dari perbudakan. Dia mempertanyakan mengapa dia diselamatkan begitu terlambat dan mengapa sebagai hanya anak seorang kesatria, dia tidak bisa hidup senyaman Ben. Dia berteriak bertanya mengapa Ben yang tidak melakukan apa-apa. Menikmati perlakuan seperti itu mungkin dia menyarankan dengan pahit. Karena Ben lahir lebih bersih, dia bergumam. Mempertanyakan mengapa tuannya menjadikannya seorang berserker. Bertanya-tanya apakah sifatnya yang pemalu memaksanya ke dalam peran itu. Protagonis kita dengan tegas membantah pernah memiliki favorit, mengingatkan Lin Chan bahwa dia selalu bertindak seolah-olah ingin menjadi lebih berani. Ini hanya memicu kebencian Lin Chan. Saat dia menyimpulkan bahwa tuannya lebih menyukai orang-orang seperti Ben, dia mengaku bahwa dia berusaha untuk berani tetapi tidak pernah merasa diistimewakan. Selalu percaya bahwa tuannya memandang rendah asal-usulnya, mengakui bahwa dia tidak bisa hidup dengan kebajikan para kesatria. Lin Chan menegaskan bahwa status dan kekuasaan menentukan perlakuan seseorang. Menyelamatkan orang lain tidak ada nilainya baginya dan dia mengklaim tidak ada pengkhianatan. Gurunya memilih Ben dan dia memilih jalan yang berbeda. Dia mengungkapkan bahwa Luo Wei memberinya status yang lebih tinggi. Menyoroti kontras mencolok antara keturunan-keturunannya. Hidup dan Ben dengan tawa mengejek. Dia menunjukkan posisi terkini dari gurunya dan Luo Wei. Dengan marah, anak kita menyerang dengan cermin, menyerang dari segala arah. Saat armor Lin Chan hancur total, Yunci dengan dingin menyatakan bahwa dia bahkan tidak layak mencium jari kaki Ben. Armor Lin Chan hancur sepenuhnya. Namun dia tiba-tiba meledak dalam tawa yang terhibur. Dia meningkatkan kekuatan serangannya sebesar 300% dan kecepatannya sebesar 200%.
Saat dia melompat ke arah Yunci, dia mengejeknya sebagai seorang hipokrit, mengaktifkan Rampage dengan skill eksklusif Berserker. Kecepatan Lin Chan menjadi hampir tidak mungkin diikuti, memaksa anak kita untuk bergantung pada dunia cermin untuk bersembunyi dan menghindar. Setelah serangan Lin Chan, pahlawan kita muncul kembali, membuat Lin Chan menyadari bahwa dia menggunakan cermin untuk bepergian dan menghindari serangan. Sebagai balasan, Lin Chan meluncurkan skill eksklusif Berserker, Bloodstorm, bertujuan untuk menghancurkan semua cermin dan memutuskan cara melarikan diri anak kita. Saat Bloodstorm mengamuk, HP protagonis kita turun dengan cepat. Lin Chan kemudian mengaktifkan tubuh Berserker, mengejek bahwa gurunya hanya berbicara tentang kebajikan. Ketika aman untuk melakukannya, tepat saat dia bersiap untuk menyerang, dia mengejek protagonis kita karena mengajarkan kasih sayang meskipun hidup dengan nyaman. Menggunakan ledakan darah Rage, Lin Chan menghantam Yunci keras ke reruntuhan, menyebabkan HP-nya jatuh drastis. Lin Chan tertawa, menunjukkan bahwa tanpa cermin, anak kita tidak bisa lari lagi meskipun mengalami kemunduran. Yunci menggunakan penyembuhan dasar untuk pulih dan bangkit kembali, meluncurkan serangan lain ke Lin Chan yang dengan mudah mencounter. Lin Chan mengejek bahwa gurunya telah menjadi lemah dan mulai menekan pedangnya. Ketika pahlawan kita menyerang dengan pedang kedua, Lin Chan menghentikannya dengan tangan kosong, mengklaim bahwa pengkhianatan adalah satu-satunya cara seseorang benar-benar tumbuh dalam perjuangan. Protagonis kita berhasil membebaskan pedang pertamanya tetapi masih merasa sulit untuk bertarung. Mantan muridnya, Lin Chan, penasaran dan bertanya apakah dia cemburu pada Lu Wei, siapa yang telah menjadi raja tertinggi sementara dia sendiri berkhianat. Dengan ejekan terakhir, Lin Chan melempar Yunci ke dalam puing-puing dengan kekuatan luar biasa, menjatuhkan HP Our Boys menjadi hanya 42. Kegembiraan Lin Chan hanya semakin bertambah saat memikirkan untuk menghabisi gurunya. Dengan tangannya sendiri, dia menawarkan belas kasihan yang terbalik, menyarankan Yunci untuk berlutut dan menjadi peliharaannya serta menuntut rahasia kebangkitan dari Lin Chan. Mengejutkan, pahlawan kita bangkit sambil menggenggam pedangnya dan mengakui bahwa dia seharusnya tidak pernah menyelamatkan Lin Chan dari kandang budak. Pada saat itu, dia naik level, memulihkan statusnya sepenuhnya dan mengejutkan Lin Chan. Sementara itu, tentara undead terus memburu monster di dunia cermin. Secara bertahap meningkatkan pengalaman protagonis kita, mengaktifkan cahaya percepatan terbalik. Dia meningkatkan kecepatan unitnya sebesar 30%, lalu mengaktifkan terbalik keposesan jahat untuk meningkatkan statistiknya lebih jauh, menarik setiap mantra. Keterampilan kelas yang diperoleh dari setiap dungeon, Yunci menyatakan bahwa dia tidak butuh kebajikan saat berhadapan dengan seseorang seperti Lin Chan. Dia bertekad untuk membereskan kekacauan, apapun yang terjadi. Dia meluncurkan serangan dari setiap arah. Tetapi Lin Chan hanya tertawa, menyatakan bahwa gurunya sedang mengayunkan dua pedang tanpa tujuan saat dia menyerang pahlawan kita. Yunci menghilang hanya untuk muncul di belakang muridnya dan memberikan pukulan. Lin Chan terkejut, mengingat dia telah menghancurkan semua cermin. Tetapi kemudian melihat darah di tanah dan menyadari terlambat bahwa permukaan reflektif apapun bisa digunakan untuk perjalanan. Cepat Lin Chan mengaktifkan energi darah. Yakin bahwa sekarang dengan tidak ada permukaan reflektif yang tersisa, Yunci tidak akan bisa melarikan diri. Tiba-tiba Ben-Ben menusuknya dari belakang dan memanfaatkan kesempatan itu, Our Boy memanggil setiap makhluk undead. Kini Lin Chan mendapati dirinya dikelilingi sepenuhnya tanpa kesempatan untuk melarikan diri.